Oke, selamat malam Sobat Nyala semuanya. Waduh, udah banyak yang ngumpul juga nih di hari ini, di hari apa nih? Hari Selasa ya. Di hari Selasa kita semuanya sudah berkumpul seperti biasa. Sobat Nyala, terima kasih yang udah setia ngikutin sesi Financial Fitness Class yang dimiliki oleh OCBC NISP ya. Waduh, nih seperti yang ditulis nih sama Nyala Badi Cika nih, absen dulu dong, kira-kira dari mana aja nih, gitu ya. Boleh absen dulu dari mana aja nih. Waduh, dari Banjarmasin? Oke, mantap. Oke, ada lagi? Riau. Oke, halo Riau, selamat malam. Oke, selamat malam Malang. Halo. Oke, wah Surabaya, ada Medan. Oke, di Jawa sudah hampir semuanya, di Kalimantan sudah ada, di Sumatera juga udah ada nih. Waduh, pengen tahu nih. Eh, saya pengen tahu kira-kira ada yang dari Sulawesi nggak ya? Waduh, ini dari bulan. Oke, jauh ya. Oke. So, nyala di semua, uh, sobat nyala semuanya. Terima kasih ini udah absen, udah banyak banget. Tadi kalau dilihat dari Sumatera sudah ada, dari Jawa udah ada juga dari Kalimantan juga udah ada. Terima kasih. Nah, pada malam kali ini, sobat nyala, kayak yang ditulis nih di sini ada kita sesinya adalah mengenai cara pilih emiten saham supaya bisa cuan tahun depan. Wah, ini kayak agak-agak berima ya. Oke, nah ada apa aja sih di malam kali ini gitu ya? Karena di malam kali ini Sobat Nyala semuanya akan ditemani sama saya, Nyala Badi Sigit gitu ya. Mudah-mudahan tidak bosan ngelihat yang ketemu sama saya juga gitu ya. Dan nggak kalah menarik dengan Nyala Badi yang lainnya, so Sigit akan nemenin kalian semuanya, Sobat Menyala, dari jam sekarang, jam berapa nih? Jam 7, sampai nanti acaranya selesai. Oke? Nah, hari ini agak cukup menarik dan cukup spesial kalau Sigit bisa bilang bahwa kenapa sih menarik dan spesialnya gitu ya. Kenapa nih Kak Sigit kenapa nih gitu ya. Nah, ini dia penyebabnya adalah boleh di next kan. Oke, ditahan dulu. Penyebabnya apa? Ada informasi menarik dari OCBC NISP atau provided by Nyala gitu ya. Kami punya yang namanya solusi nge-gym finansial. Ada apa aja sih programnya? Yang pertama, kita punya financial fitness check up. Nah, udah pada ngecek belum financial fitness-nya? Gitu ya. Oke, halo selamat malam dari Pontianak. Oke, nah terus kemudian kita juga punya yang namanya komunitas menyala. Wah, gimana cara joinnya di dalam komunitas menyala? Nanti Sobat Nyala semuanya akan sedikit kasih tahu ya. Oke, nah kemudian ada yang namanya, kita juga punya tuh, yang namanya website, namanya www.ruangmenyala.com. Silakan join ke sana, silakan buka, dan Sobat Nyala semuanya pasti udah join, buka dari sana ya. Nah, kemudian ini dia nih yang ditunggu-tunggu, ada yang namanya Financial Fitness Gym. Dari OCBC NISP kita akan punya Financial Fitness Gym segera, di mana nanti akan ada dikasih tahu. Ikutin terus di kelas Financial Fitness Class karena informasi akan kita kasih tahu nih gitu ya. Dan di nge-gym ini juga, nge-gym financial ini juga ditemani oleh financial fitness classes dan juga squat-nya nih. Nah, ini adalah alasan 5 yang paling menarik gitu ya. Oke, kita next-nya. Ini dia. Kenapa selain menarik itu juga ini nggak pernah nih yang namanya akan menjadi bosan ikut di financial fitness class. Kenapa? Karena satu, topiknya sesuai dengan masalah kita sehari-hari. Waduh, masalah keuangan sehari-hari ya. Ada 1.001 topik, udah mulai dari September kemarin sampai sekarang ada aja topiknya yang baru-baru ya. Kemudian nanti Sobat Nyala semuanya akan bisa langsung praktek di tempat karena akan dikasih tahu nih sama coach-coach yang ada gitu ya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, jadi curcol boleh, diulang jangan gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini dia, bimbingan setelah kelas. Sobat Nyala semuanya ini punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih financial fit dengan konsultasi bersama financial fitness trainer kita yang sudah tersertified CFP. Waduh, menarik banget nih. Sigit kalau punya kesempatan, Sigit mau banget untuk ikut. Oke, next-nya adalah ini, topiknya seperti yang tertulis adalah cara pilih emiten saham supaya bisa cuan tahun depan. Kenapa sih kita ngebahas ini dan apa sih poin-poinnya? Satu,
Karena ternyata gini nih, ternyata banyak banget orang yang berinvestasi masih ngikutin tren. Kalau katanya sih FOMO gitu ya. Terus yang kedua adalah ini juga perlu dilihat apakah kita perlu apa aja sih yang kita perlu ketahui kalau kita mau jadi seorang trader atau mau jadi investor, atau jangan-jangan kita belum tahu nih sebagai trader atau investor. Ini menarik, di malam kali ini akan dibahas gitu ya. Nah, kemudian akan dikasih tahu caranya supaya bisa berinvestasi saham dengan memilih emiten yang tepat, terutama untuk tahun depan, karena lumayan nih beberapa minggu ngelihat nih pergerakan saham lumayan naik turun nih ya, gitu bikin bikin shock banget nih, gitu. Dan terakhir adalah sobat nyala semuanya akan bisa berinvestasi, dikasih tahu tips-tipsnya yang paling menarik dan gampang itu gimana caranya. Oke, nah ini dia. Next-nya, yang menarik dari malam kali ini, kita akan punya 2 fitness coach yang hadir. Di malam kali ini kita sudah punya ada Coach Dennis. Halo, selamat malam Coach Dennis. Oke. Halo, selamat Halo malam Coach. Kak Sigit. Malam Gimana Coach kabarnya? Dennis. Baik Coach, aman. Coach Dennis gimana? Baik? Baik dong. Pokoknya kalau misalnya Oke. setiap ada kelas nyala, pasti kabarnya baik banget. Karena semangat banget nih. Wih, mantap, mantap. Coach Dennis. Coach Dennis, kita parkir dulu. Nanti Coach Dennis akan saya kasih tahu sesinya. Ditunggu dulu ya, Coach. Nah, Oke, siap. ini baru Coach yang pertama nih, Sobat Nyala semuanya. Ada berikutnya nih. Ini dia, ada Coach Richard. Halo, selamat malam, Coach Richard. Oke, ini Coach Richard. Halo, malam. Ini Mas Sigit. malam, Coach. Oh, kudu. Ini kayak ini kalau dari profilnya doyan banget yang namanya sama saham, ada kripto, ada forex juga nih ya. Waduh. Sudah siap Coach Nggak untuk sebegitunya, sesi Mas. malam ini? Oke, siap. Coach Dennis, Coach Richard ditunggu dulu, kemudian nanti saya akan kasih sesinya juga, dan Sobat Nyala ditunggu nih. Dua-duanya akan memberikan informasi yang sangat menarik gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita juga punya trainer nih. Ada financial fitness trainer kita, ada Kak Isvan. Halo, selamat malam Kak Isvan. Ini kalau Kak Isvan. Halo, selamat malam. Malam kok Kak. Oke, nah ini kalau dibilang nih, ini kayaknya udah makan asam garam mengenai saham dan juga sekuritas yang lainnya ya, Kak Isvan. Ya, boleh dibilang seperti itu. Dari market naik, market Oke. turun, sampai market kayak gimana pun aku udah di situ. Widih, oke siap. Berarti nih Sobat Nyala, kenapa Sigit bilang malam kali ini akan sangat spesial, karena ini dia. Sobat Nyala semua akan mendapatkan materinya langsung dari 3 orang keren, 2 financial fitness coach kita, dan 1 dari financial fitness trainer. Nah, ditunggu dulu para coach dan juga trainer. Sigit akan sedikit menjelaskan beberapa informasi kepada Sobat Nyala yang lainnya. Ditunggu. Oke, ini dia. Acaranya ini kita tuh kalau Nyala tuh punya tagline-nya adalah TOPBGT gitu ya. TOPBGT itu apa sih? TOPBGT T-nya adalah tumbuhkan uang mulai dari Rp20.000 plus deposito dengan bunga 3,75% gitu ya. Nah, kemudian O-nya adalah online transaction, lengkap banget, ada di One Mobile. Dan yang paling penting nih, Sigit paling suka, yaitu adalah no biaya alias gratis hampir semuanya ya. Oke, nah kemudian ada P, promo di mana-mana. Mau cashback? Bisa. Mau dapat QRS di tiap weekend? Ada juga. Macem-macem ada di layanan Nyalanya by OCBC NISP. Nah, yang terakhir adalah BGT-nya itu apa? 1, belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com. Kemudian ada nih, gratis financial fitness check up plus konsultasi dengan financial fitness trainer yang tersertifikasi CFP. Ditungguin caranya ya. Nah, udah dikasih tahu. Oke, ini dia. Kita lihat dari sebelah kirinya dulu nih, Sobat Nyala semuanya. Mungkin udah beberapa sudah banyak yang tahu bahwa ini dia. Sobat Nyala bisa mendapatkan penawaran deposito sampai 3,5% plus dengan cara gimana? Dengan cara buka layanan Nyala, tinggal di scan QR code yang ada di sebelah kiri tuh. Nanti Sobat Nyala semuanya yang belum punya layanan Nyala atau One Mobile bisa langsung download. Cara untuk aktifinnya gimana? Cara untuk daftarnya nanti Sigit akan informasikan di akhir acara.
gitu ya. Nah, untuk Sobat Nyala semuanya, kalau daftar hari ini, buka layanan Nyala dan daftar di OCBC NISP, Sobat Nyala akan punya kesempatan dapat yang namanya cashback hingga Rp1 juta plus eksklusif menyala kit X Moonstore senilai Rp500.000. Nggak cuma itu doang, karena satu lagi nih, ada namanya free 1 lot saham SIDO. Lumayan tuh, langsung cuma ikutan buka layanan Nyala, langsung dapat 1 slot Nyala. Gitu ya. 1 slot saham SIDO, mohon maaf. Nah, kemudian juga nih dia untuk 10 pendaftar pertama akan dapatkan ekstra 100.000 Moonstore T-shirt. Oke, next-nya adalah ini nih dia. Kalau udah ada kayak gini, Sigit akan memberikan informasi menarik untuk Sobat Nyala semuanya, yaitu cara pilih emiten saham supaya bisa cuan tahun depan. Ini ada beberapa kabar atau beberapa informasi yang didapatkan. Ternyata ini dia nih, dari sumber terpercaya kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan harga saham di tahun 2020 lalu sampai 2021 itu bisa mencapai 35,18%. Itu tinggi banget loh. Itu tinggi banget, lebih tinggi dari inflasi bahkan ya. Wah, ini keren banget sih namanya saham. Nah, gimana nih biar tahu cuan tahun depannya kayak gimana? Boleh nih. Next-nya adalah ada berita juga nih, yaitu ini dia. Seperti dengan Sigit juga salah satunya menjadi investor di kala pandemi ini, ternyata banyak banget nih pandemi ini memunculkan para investor milenial dan meningkat nih sekitar 53,47%. Tapi ternyata Sobat Nyala semuanya tahu nggak sih, ternyata 67% dari orang-orang itu atau kaum milenial ini adalah masih sangat takut, masih sangat ngeri gitu ya kalau terjadi apa-apa, dan lebih kayak percayanya sama FOMO sih, sama tren atau sama teman juga. Nah, ini Sigit sempat ngalamin juga, dan teman-teman Sigit ada beberapa yang ngalamin juga. Kalau teman-teman kayak gimana nih Sobat Nyala? Boleh kasih tahu ya, boleh ditulis reaksinya di kolom chat, kira-kira kayak gimana tuh. Nah, boleh next-nya dari berita-berita ini, Sigit akan mau coba tanya dulu pendapatnya ke para coach dan juga dari trainer pada malam hari ini. Sigit akan bertanya, kalau menurut Coach Dennis, Coach, kalau misalkan investasi saham, memang ternyata kan orang bilang katanya paling cuan, tapi kalau masuk ke pasar saham dengan harganya lagi tinggi-tinggi, emang bisa ikut cuan juga, Coach? Oke. Kalau kita berbicara mengenai investasi saham, ya kita berbicara mengenai kita melakukan investasi, kita masuk ke dalam market, baik itu misalnya kita mau dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, fundamental daripada perusahaan. Kira-kira gimana nih ya, apa yang akan kita beli, apa yang akan kita investasikan, tentunya kita harus research dulu nih. Apakah ini saham yang baik, apakah saham yang mungkin kurang baik. Apakah ini nanti kategori sahamnya seperti apa, nanti yang mungkin aku akan jelaskan nih nanti di PPT. Nah, yang kedua mengenai timing. Timing ini sangat tepat, karena kalau misalnya, maksudnya timing ini sangat diperlukan. Karena ketika kita udah mencari misalnya sesuatu yang memang bagus nih, tapi timing yang nggak tepat, bisa aja kita rugi. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara nanti, ya, ini indeks kita udah tinggi nih misalnya, kemarin udah mencapai all time high-nya, udah ATH gitu ya, kalau kata-kata anak saham nih, udah 6.700. Gimana nih? Pada nyatanya setiap harinya gitu akan aja ada saham-saham yang masuk top gainers gitu. Artinya apa? Tiap hari itu kesempatan selalu ada, tapi resikonya juga akan selalu tetap ada karena akan ada juga tiap hari saham-saham yang ARB. Nah, kalau kita berbicara mengenai trading, ya kita mungkin bisa beli di bawah, kita jual di atas. Tapi nggak menutup kemungkinan kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan beli di atas dan jual lebih tinggi lagi. Atau kalau bahasa kerennya buy high, sell higher. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas di materi. Mantap, thank you Coach. Ini openingnya sangat menarik banget. Tadi diingetin masalah fundamental juga dan juga timing. Nah, Sigit mau tanya dulu, kalau dari Coach Richard ada tambahan nggak Coach? Kira-kira Coach dari yang disampaikan sama Coach Dennis? Tambahannya yang paling materi lebih lanjut ya, gimana cara kita bisa buy high, sell higher. Gimana cara kita bisa buy low, sell high juga gitu. Nah, ntar kita bakal dibahas juga di materi kedua. Oke, mantap. Berarti ini kalau dari Coach Richard bilangnya adalah
yang di tanggapan ini itu masih bisa, tapi caranya nanti akan dikasih tahu sama Coach Richard gimana caranya ya. Iya, benar. Oke, mantap. Karena Thank untuk you, ngambil Coach. juga kita kan butuh teknik ya, nggak sembarangan Betul, beli aja. Nanti yang betul ada banget. kita beli di harga udah atas, ternyata besoknya ARB berjilid tuh, nggak Waduh, bisa keluar. kayak PPKM ya, Coach Iya, ya. Oke, nah nggak bisa kalau keluar terakhir deh, PPKM. kalau tanggapan dari trainer kita nih, dari Kak Isvan, gimana nih Kak, beli high, kira-kira bisa ikutan cuan apa enggak nih Kak? Kalau dari aku, tadi kan aku dengar buy high and sell higher ya. Aku punya satu quote lagi yang aku ambil dari John Bogle ya. Jadi dia bilang, buy right and sleep tight. Artinya kita beli saham yang tepat, terus kita tidurnya nyenyak. Tidurnya tenang. Betul. Jadi gimana caranya kita bisa cari saham yang tepat, itu akan kita bahas nanti hari ini. Gimana sih tips-tips dari investor top dunia supaya kita bisa buy right and sleep tight gitu. Aduh, ini mantep banget. Pilihan-pilihannya nih kayaknya tanggapan utamanya pembukanya bikin sedikit jadi penasaran ya. Oke, Coach terima kasih tanggapan untuk openingnya. Nanti Sobat Nyala semuanya sudah punya sedikit apa ya kisi-kisi nih. Nanti masing-masing coachnya akan ngebahas tentang apa nih gitu ya. Oke, next-nya ada beberapa informasi lagi sebelum kita sesinya dimulai. Nah ini dia. Sobat Nyala semuanya akan mendapatkan kesempatan bisa konsultasi dengan financial fitness trainer kita senilai dengan Rp1.000.000. Penasaran caranya gimana? Di akhir nanti sih kita akan kasih tahu. Kenapa? Karena ini hanya dibuka untuk 10 partisipan yang sangat beruntung gitu ya. Karena ini dari kemarin sudah agak banyak banget yang kayak lomba-lombaan nih gitu ya. Kenapa sih? Karena di sini nanti Sobat Nyala semuanya bisa konsultasi tahu nih apakah keuangan selama ini Sobat Nyala udah sehat atau belum sih gitu ya. Dan kemudian juga yang kedua adalah konsultasinya Sobat Nyala bisa tahu gimana cara memperbaiki keuangannya Sobat Nyala, dan yang terakhir Sobat Nyala bisa tahu nih langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Karena dengan konsultasi ini sifatnya adalah one on one, diskusinya mengenai hasil financial fitness check up dan diidentifikasi gimana cara untuk improve-nya Sobat Nyala semua. Dan terakhir adalah dapat training plan sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki skor financial fitness-nya dari Sobat Nyala semuanya. Oke, next-nya adalah ini dia udah muncul kayak gini. Ini salah satu tanda artinya kalau untuk Sobat Nyala yang udah biasa ikut adalah udah muncul kedua nih tulisannya nih Kak Sigit nih. Artinya nih salah satu coach akan mulai memberikan pemaparannya nih gitu ya. Oke. Kayaknya yang pertama kita berikan untuk floor-nya kita kasih ke Coach Dennis. Coach Dennis kira-kira udah siapkah tadi tuh yang membahas mengenai fundamental dan timing nih kira-kira nih Coach Dennis untuk para Sobat Nyala semuanya. Oke, thank you banget Kak Sigit untuk waktu dan tempatnya. Oke, halo nih teman-teman semua nih. Gimana nih kabarnya nih hari ini nih? Wah, udah ada 150 orang ya. Hari ini kita ketemu lagi nih. Kemarin bulan lalu ya, kita udah ketemu dan hari ini kita ketemu lagi. Senang banget nih. Hari ini kita bakal bahas nih sesuai judulnya nih ya. Cara pilih emiten saham supaya bisa cuan tahun depan. Oke, kalau misalnya ngomongin cuan, semua orang mau cuan ya. Siapa di sini yang nggak mau cuan? Nggak mungkin ya, semua pasti mau cuan. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai saham, saham itu kan ada banyak banget ya, teman-teman. Ada lebih dari 750 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Gimana nih kira-kira kita bisa dapetin, kita bisa pilih saham yang memang bisa menghasilkan cuan atau keuntungan nanti di tahun 2022. Ya, kira-kira kayak gimana? Nanti kita akan bahas dulu gimana secara konsepnya dan jenis-jenis saham yang ada. Kira-kira seperti apa, baru kita akan tentukan kira-kira saham apa nih yang cocok untuk kita. Oke? Izin share screen dulu ya. Sebentar. Boleh minta aksesnya untuk share screen? Oke, siap. Boleh nih Kak Cika mungkin atau Kak Valen boleh dibantu? Oh ya, udah bisa. Sudah ya? Oke. Nanti teman-teman Nyala semua kalau misalnya ada pertanyaan ya, kalian kan bisa chat, kalian langsung chat aja nih, aku sambil bukain ya kalau kolom chatnya, jadi aku bisa lihat kalau misalnya teman-teman ada chat apa, oke? Siap. Nah, kita berbicara teman-teman mengenai investasi, kita akan berbicara mengenai saham. Mungkin teman-teman di sini baru ada yang mulai investasi mungkin di tahun 2021 atau di tahun 2020, coba kalian absen yang baru mulai angkatan Koronials yang baru mulai investasi saham di tahun 2020 dan tahun 2021, boleh absen dulu di kolom chat.
Ya, habis itu kalau misalnya mungkin ada teman-teman juga yang udah mulai 5 tahun gitu atau mungkin udah 10 tahun ya gitu, mungkin udah expert ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu nih. Saya, wah banyak banget nih. 2020 hadir Bang. Saya angkatan 2021. Oke. Memang banyak banget di teman-teman Nyala mungkin yang baru mulai saham nih di tahun 2020 dan tahun 2021. Sama sekali nggak terlambat. Ketika kalian udah mulai itu adalah keputusan yang sangat baik, teman-teman Nyala. 2019 akhir nih. Oh, yang 2019 berarti ngerasain ya market yang sangat kurang enak ya di tahun 2019 ya. Kalau tahun 2020 2021 enak ya. Kayak cuan terus. Baru mulai kemarin. Wah, 7R Nico luar biasa. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di tahun 2020 ya dan tahun 2021, mungkin karena pandemi COVID-19 juga, ya, saham itu sangat booming, sangat trending, khususnya di sosial media. Kalau mungkin jauh 2019 teman-teman di sini ada yang main TikTok ya, isinya joget semua gitu. Ya, sekarang ya di tahun 2020 semenjak 2020 itu edukasi itu udah banyak banget masuk ke dalam sosial media. Salah satunya TikTok misalnya. Habis itu di Instagram juga banyak banget. Orang mulai banyak bahas mengenai saham misalnya, investasi dan lain-lain, uang ya. Nah, ini merupakan dampak yang positif dan salah satunya gue juga seneng banget gitu. Kenapa? Karena jumlah investor ya tentunya bakal meningkat. Orang banyak kok yang bahas ya kan, banyak orang yang mulai investasi. Nah, dampak positifnya di sini yang bisa kita lihat adalah banyak orang yang mulai investasi. Tapi teman-teman perlu diingat, setiap ada dampak positif, ada konsekuensinya juga, yaitu muncul yang namanya dampak negatif. Kenapa coach? Kok bisa ada yang namanya dampak negatif? Kan bagus orang mulai investasi. Banyak juga orang yang malah terjebak. Karena kalau kalian melakukan investasi tanpa tujuan yang benar, tanpa pemahaman yang benar, tanpa konsep yang benar, tanpa literasi keuangan yang baik, hanya tahu impulsinya aja, hanya tahu beli saham, kalian suatu saat akan berhenti. Tahun 2023, 2024 ketika orang udah nggak ngomongin saham, semua orang udah kembali ke normal, misalnya COVID udah selesai, ya nanti kalian bakal lupa, investasi saham udahlah, udah bukan zamannya gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin saham dari tahun 2000 ya sampai sekarang ya orang yang invest saham tetap aja invest saham. Warren Buffett ibaratnya Pak Lo Keng Hong tetap aja invest saham. Atau di sini ada Kak Iswan gitu yang udah lebih senior dari saya ya, dia invest aja saham, mau marketnya misalnya lagi nggak enak ya, mau marketnya lagi enak dia tetap aja di saham. Kenapa? Karena dia udah mengerti gimana konsepnya dan tujuan investasi itu. Ya, jadi teman-teman di sini, teman-teman Nyala khususnya yang baru masuk ke dalam market gitu ya di tahun 2020 ataupun tahun 2021, kalian harus pahami mengenai konsep investasi itu bukan cuma ikut-ikutan tren, tapi juga mengenai tujuan finansial kita. Oke? Nah, sebagai anak muda kita harus nih ya sehat secara finansial. Tentunya dengan kelas-kelas yang Nyala yang diselenggarakan oleh OCBC ini sangat membantu kita semua nih. Kita bisa belajar gratis, ikutan kelas gini mungkin di luar belajar bayar gitu ya. Ikutan kelas 2 jam bayar 1 juta, bayar 2 juta. Ya, padahal kita modal investasinya cuma 1-2 juta, mau bayar juga nggak sanggup gitu ibaratnya. Ini udah disediain nih, ya mungkin sebulan bisa ada 5 kali sampai 8 kali kelas dari Nyala. Jadi kalau bisa kalian punya waktu, kalian ikutan semuanya. Karena namanya belajar itu kan nggak ada garis finish ya, oke? Nah, habis itu yang kedua, kita boleh aja ikutan tren gitu. Misalnya orang lagi bahas saham, oh kita ikutan saham, bagus, positif, bagus. Tapi jangan lupa mempelajari dan mendalami, serta pahami tujuannya. Ya, jadi orang invest kripto boleh nggak kita ikutan invest kripto? Oh boleh, gitu. Tapi paham dulu nggak? Kalau nggak paham dan kalian mengambil keputusan atas ketidakpahaman kalian, itu apa bedanya sama berjudi? Kira-kira seperti itu, ya. Jadi pahamin dulu, oke? Kita lanjut. Nah, bentar. Oke, kita masuk nih ya, cara pilih saham. Nah, sebelum kita pilih saham ya dari 750 perusahaan lebih yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita harus tahu dulu nih ya kategori sahamnya itu dibagi menjadi apa aja. Ibarat kita misalnya mau makan gitu ya. Kita mau pilih makanan apa kan pusing ya. Tapi kita akan pilih dulu maunya apa, Chinese food, Western food ya, atau Japanese food, atau Indonesian food nih misalnya. Nanti di Indonesian food baru kita pilih mau apa kan, nasi goreng misalnya, sate atau dan lain-lain. Jadi kita pilih dulu nih kategori sahamnya. Di sini teman-teman udah tahu belum kategori saham? Coba kalian yang tahu kategori saham misalnya blue chip, second liner, gorengan, coba kalian sebutin di kolom chat ya. Kita sambil tes nih kemampuan teman-teman nih. Siapa tahu udah banyak yang jago nih. Coba kategori saham ada apa aja kira-kira? Ada 3. Nah, oke, benar. Jadi kategori saham itu ada 3. Yang kalau mungkin kalian sering dengar ya. Yang pertama ada blue chip ya. Blue chip itu misalnya saham-saham yang bagus lah seperti BBCA, BBRI. Habis itu yang kedua ada second liner gitu. Dan yang ketiga ada third liner atau saham gorengan. Nah, cuman hari ini gue nggak bahas kategori saham menurut ketiga itu karena nanti akan banyak noise di dalamnya.
Contohnya apa? Noise-nya itu misalnya seperti ini. Saham third liner, saham gorengan. Mungkin orang di luar sana bilang itu jelek gitu, sahamnya nggak jelas gitu, perusahaannya masih rugi. Ya, jangan beli saham itu karena saham gorengan. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari kacamata berbeda, akan ada perusahaan yang mungkin dari secara market cap nggak terlalu besar, perusahaannya busuk, tapi ada aksi korporasi, misalnya merger atau akuisisi, penyelamatan perusahaan tersebut yang menjadi perusahaan yang baik. Habis itu jadi turnaround stock misalnya. Habis itu sahamnya jadi bagus dan bisa menghasilkan keuntungan. Pertanyaannya balik lagi, kita invest saham mau ngapain? Mau cari cuan kan? Selama bisa cuan, gas nggak? Tentunya gas. Nah, kalau kita ngomong misalnya saham blue chip, bagus nggak? Bagus. Bisa rugi nggak? Oh, saham blue chip jelas ada kemungkinan juga kerugian. Kalau misalnya invest saham blue chip nggak mungkin rugi, semua orang invest saham blue chip, second liner sama third liner nggak laku dong. Kan kayak gitu. Nah, jadi di sini gue akan bahas kategori saham, tapi bukan berdasarkan blue chip, second liner, dan third liner. Tapi gue akan bahas kategori saham ini menurut Peter Lynch, di mana terbagi menjadi 6. Jadi sifatnya lebih kompleks, lebih tertata dengan rapi. Jadi kita bisa tahu nih, ya, baik saham blue chip, second liner, ataupun third liner, itu merupakan ada aja di dalam sana saham-saham yang bagus. Ketika udah terpisahkan dari 6 kategori saham menurut Peter Lynch ini. Oke, yang pertama ada saham slow growers, ya. Yang kedua ada saham stalwarts. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar nggak ini? Coba yang udah pernah dengar, boleh chat ya di kolom chat. Habis itu yang ketiga ada fast growers, yang keempat ada cyclicals, yang kelima ada turnarounds, dan yang keenam ada asset play. Kita akan bahas satu persatu perbedaannya, supaya kita bisa tahu perbedaan dari kategori-kategori saham ini, dan kita bisa menentukan kira-kira nanti saham apa yang tepat yang bisa kita beli dan kita investasikan. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya? Atau udah ada yang bingung nih, udah ada yang pusing? Coba dong, interaksinya di chat. Ini kayaknya tumben banget nih, diem banget nih, Coach Dennis. Mungkin antara dua ya, mereka lagi memperhatikan, atau lagi bingung, atau lagi mencatat. Semoga mereka lagi pada mencatat. Oh, dari Andika Setiawan, aman kok? Belum. Oke, bingung. Oke, baru belajar. Oke, dicatat ya. Oke, kategori saham. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai, nanti ada contoh sahamnya nggak? Ada, ya. Yang pertama, kategori saham slow growers. Oke, ciri-cirinya apa? Perusahaannya mungkin sudah lama, sudah tua gitu, ya. Udah mungkin dari tahun di bawah 2000 ya, udah tua, udah mature. Nah, karena perusahaannya udah besar ya, udah tua, ya udah lama, pertumbuhannya relatif terbatas, teman-teman. Mungkin pertumbuhan bisa di bawah 5% atau mirip-mirip sama GDP nasional gitu. Gross domestic product itu pendapatan domestik bruto berarti ya. Kira-kira seperti itu. Habis itu yang keempat, ya biasanya dia rajin bagi dividen. Kenapa nih kok bisa rajin bagi dividen? Karena kan dia udah lama nih, udah mature perusahaannya, ya. Ruang ekspansinya atau ruang growth-nya mungkin udah agak kecil gitu, ya. Jadi ketika dia dapatin keuntungan ya udah dia bagiin aja dalam bentuk dividen. Jadi dividen payout ratio-nya besar. Dividen payout ratio ya, bukan dividen yield ya. Karena dividen yield nanti beda lagi hitungannya. Kalau harga sahamnya lagi tinggi, tentunya dividen yield-nya bakal turun. Kalau harga sahamnya lagi anjlok, ya dividen yield-nya jadinya berasa besar. Tapi dividen payout ratio-nya biasanya besar. Ya, jadi biasa dia mungkin bisa 80%, 90% dia bagikan kepada pemegang sahamnya. Itu yang pertama, ya, slow growers. Contohnya saham apa? Misalnya Unilever. Oke, perusahaannya gede, ya, rajin bagi dividen. Dividen payout ratio besar, ya. Bagus nggak di saham slow growers ini? Oke, bagus. Udah mature perusahaannya, ya, udah besar. Mungkin resiko relatif lebih rendah gitu. Tapi sahamnya ya udah gitu-gitu aja, ya. Kita lanjut. Saham stalwarts, ya. Kategori ini pertumbuhannya lebih besar dari slow growers. Ya, jadi bisa 10-15% per tahun. Nah, habis itu yang poin nomor 3 nih, menarik nih. Ini kategori saham ini menarik. Apalagi ketika belinya saat lagi diskon. Kapan nih diskonnya nih? Misalnya contoh, lagi pandemi tahun kemarin, di bulan Maret ya. Kalau kalian udah mulai masuk ke market dari awal Januari pasti kalian berasa. Di Maret itu harga saham itu lagi terkoreksi sampai dalam-dalamnya. Gue inget banget tuh saham BBRI harganya sampai 2.200 gitu ya. Kapan lagi ya bisa beli BBRI di harga 2.200. Nah, ketika saham-saham yang bagus secara fundamental, yang masuk kategori stalwart, memiliki pertumbuhan 10-15% per tahun, yang mungkin harganya jarang banget anjlok, tapi ketika krisis bisa anjlok, itu merupakan momen yang tepat, kita bisa beli dengan harga diskon. Ya, kalau misalnya kita beli BBRI contoh di harga 2.200, sekarang udah 4.000 gitu kan, itu udah hampir beggar juga. Ya kan? Habis itu yang keempat, cenderung lebih kuat ketika krisis dan menarik di koleksi ketika krisis karena harganya terdiskon. Contoh simpel kok, kalian misalnya tahun lalu gitu ya, saham-saham yang kuat ya, saham-saham yang kategori stalwarts ini kalian beli-beliin gitu ya, di akhir tahun 2020 ketika recovery, mereka recovery semua gitu. Ya, berbarengan ya.
Dan cenderung kita lebih aman dalam apa tadi yang kalau kata Kak Iswan mengatakan bahwa kita bisa tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli saham yang mungkin kita nggak tahu kategorinya, kita nggak tahu perusahaannya seperti apa gitu ya, walaupun udah krisis, harganya udah terdiskon, kita beli, kita juga nggak bisa tidur enak, kita nggak bisa tidur nyenyak. Tapi sebaliknya, kalau misalnya perusahaannya memang udah oke, udah bagus, ketika harga terdiskon, kita beli, tidur kita pun nyenyak. Mau masuk gede pun berani gitu. Ya misalnya contoh mau masuk ke BBRI, punya uang 500 juta, oh berani gitu. Tapi kalau ditanya masuk ke saham gorengan gitu, saham yang nggak jelas, yang kita nggak tahu mau masuk 500 juta, gila bisa jantungan kita, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke saham kategori nomor 3, yaitu fast growers. Perusahaannya itu masih kecil atau sedang, ya biasa kecil atau sedang, dan juga nomor 2, potensi ekspansi serta prospek kedepannya masih bagus banget, masih banyak banget ruang growth-nya. Ya, yang ketiga, bisa bertumbuh di atas 20% per tahun. Wah, luar biasa ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang bisa 30%, 40%, atau 50%. Yang keempat, harga sahamnya ada potensi bagger. Karena dia kategorinya fast grower, perusahaannya masih kecil, menengah, sedang atau kecil ya, dan juga pertumbuhannya bisa besar persentasenya, sehingga harga sahamnya ada potensi bagger. Oke, yang kelima, potensi keuntungannya tinggi, tapi resikonya juga cenderung lumayan tinggi. Karena kalau misalnya namanya juga perusahaan masih kecil atau sedang ya, belum perusahaannya udah benar-benar mature banget. Habis itu, teman-teman, contohnya apa nih? Banyak banget ya saham-saham yang masuk kategori fast growth ini di industri tech atau tech company atau misalnya digital banking ya, di mana ruang growth-nya itu berjalan secara linear dengan apa? Dengan pertumbuhan user daripada internet gitu. Di dunia kita kan internet dari, kalau kita tarik nih ya garis dari tahun 2005 gitu. Di sini 2005 udah ada yang pakai internet, mungkin ada tapi sedikit gitu ya. Makin lama makin banyak. Kalau ditanya tahun 2020 2021, apakah ada yang nggak pakai internet? Mungkin jarang. Banyakan yang pakai. Itulah pertumbuhan. Oke. Nah, kita yang nomor 6 ini yang penting nih teman-teman. Nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Kita bisa pakai top down analysis untuk cari sektornya dulu, nanti baru ketemu emitennya, baru kita analisa emitennya, dan kita tahu nih kategori saham ini masuk kategori ini, dan gue bakal invest di sini. Ya, karena kalau misalnya kita langsung screening di 750 saham misalnya, nggak pakai metode top down ini, kita bakal pusing sendiri. Terlalu banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cyclicals, kategori yang nomor 4. Ya. Mungkin teman-teman sering nih dengar kategori saham cyclical ini ya. Nomor 1 ini ciri-cirinya adalah pendapatan dan laba bersihnya bisa naik turun, kurang nggak konsisten gitu. Kok bisa nggak konsisten? Berarti jelek dong. Oh, tunggu dulu, belum tentu jelek. Ya, kenapa nggak bisa nggak konsisten? Karena saham-saham cyclical ini biasanya contoh ya nomor 2 ya, berhubungan dengan komoditas. Nah, harga misalnya contoh batu bara ya atau CPO misalnya dan lain-lain lah. Misalnya harga batu bara lagi naik gitu ya, otomatis itu akan mempengaruhi gitu di tahun tersebut gitu. Misalnya lagi ada super cycle, harga batu bara cenderung naik, itu akan mempengaruhi laporan keuangannya di 1-2 tahun itu. Karena harga batu baranya kan naik gitu. Untungannya mungkin lebih besar. Ketika harga batu bara turun, laporan keuangan juga terpengaruhi. Apalagi kita masuk di market Indonesia yang masuk kategori weak form efficient market hypothesis. Di mana begitu keluar batu bara harganya anjlok, saham batu baranya turun. Padahal laporan keuangannya belum berubah, tapi orang udah pada jualan dulu ibaratnya gitu. Itulah market kita weak from. Nah, tapi jangan salah ya, ketika kita trading atau invest di saham weak from, kita tahu strateginya, kita bisa cuan lebih banyak sebenarnya. Habis itu nomor 3 ya. Kalau timingnya tepat, teman-teman, bisa cuan. Banyak cuannya ya. Tapi keempat, timing yang nggak tepat membutuhkan waktu lama untuk harga sahamnya kembali naik. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Nanti setelah selesai webinar ini, kalian bisa buka atau nanti Bro Richard juga pasti akan share screen mengenai trading view ya. Kalian di TradingView, kalian coba buka sahamnya Astra International, ASII gitu. Kalian lihat 5 tahun terakhir, pergerakan harganya kalau kalian lihat time frame besar ya, harga sahamnya itu nggak kemana-mana. Kalian mungkin invest dalam 5 tahun ya, begitu-gitu aja gitu, nggak cuan. Atau mungkin lagi, ya kalau nggak cuan ya rugi dikit lah gitu. Kenapa kok bisa terjadi? Cyclical. Tapi kalau kalian dapetin momennya kalian beli di harga bawah, timingnya tepat, harganya naik, ya untung juga, cuan juga gitu. Tapi kalau kita lihat BBCA kan beda cerita kan, 10 tahun terakhir CAGR 10-15%, naik terus. Ya, makanya BBCA itu masuk kategori stalwart, bukan masuk cyclicals. Ya, jadi kalian perlu perhatikan nih. Hati-hati kalau misalnya mau invest di saham-saham cyclicals, kalian nggak bisa beli, besok kalian tinggal tidur misalnya 5 tahun, 10 tahun, nggak bisa. Ya, kenapa? Nanti ujung-ujungnya kita beli harga 5.000, 5 tahun kemudian dia udah naik ke 8.000, 10.000. Pas 5 tahun kemudian dia balik lagi ke 5.000, kita nggak untung sama sekali. Cuma dapat mungkin dividennya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di saham cyclicals, ingat ya, kita nggak bisa beli habis itu tinggal tidur. Mesti dianalisa terus secara berkala. Oke, kita lanjut.
Bang, sesinya jam berapa aja? Sesi apanya nih? Sesi ini lanjut terus sampai jam 9 mungkin selesainya. Kita masuk ke kategori yang kelima nih berarti ya. Turnaround stock. Oke? Nah, turnaround stock ini menarik nih teman-teman nih. Biasanya buat teman-teman yang suka mengambil resiko besar, maunya cuan banyak, mau dapetin saham yang bagger, kalian bisa perhatikan saham yang masuk kategori turnaround. Kenapa? Karena yang pertama, mungkin perusahaan di turnaround stock ini awalnya itu perusahaan yang udah busuk, udah jelek gitu. Laporan keuangan minus terus, yang nggak jelas, prospek ke depannya nggak ada. Yang kedua, pendapatannya bisa aja nggak bertumbuh atau mungkin rugi. Jadi kalau kalian lihat laporan keuangan, masih rugi nih. Ya. Yang ketiga, biasa pergerakan harga sahamnya nggak mengikuti IHSG. Tanda kutip IHSG lagi naik, bisa aja dia turun. IHSG lagi turun, bisa aja dia naik, karena ada money flow yang masuk. Oke? Yang keempat, ini yang paling penting, yang paling kita tunggu-tunggu. Tapi bisa terjadi penyelamatan. Misalnya, ada merger atau akuisisi oleh perusahaan yang bagus dan kuat, sehingga harga sahamnya naik signifikan. Misalnya ini ada perusahaan digital banking, diakuisisi atau di merger gitu, sama perusahaan tech gitu, yang infrastruktur sama ekosistem daripada perusahaannya ya akan membuat ya perusahaan yang B ini yang diakuisisi ini diuntungkan gitu dari segi user, dari segi revenue, dari segi growth dan lain-lain. Nah, ketika itu terjadi, maka saham itu akan menjadi turnaround stock yang mungkin tadi harganya dari ratusan rupiah bisa naik sampai ribuan rupiah, bisa multi bagger, bisa 10 bagger, bisa naik 10 kali lipat. Tapi untuk cari turnaround stock ini banyak trial and error-nya. Dan biasanya untuk kita masuk ke turnaround stock kita nggak bisa langsung all in atau langsung masuk gede karena jantung kita nggak kuat. Tapi kalau kalian kuat ya terserah boleh ya. Tapi resikonya tadi udah dijelaskan ya bahwa resikonya juga cukup besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini asset play. Nah, gue sendiri cenderung agak jarang ya. Kalau gue pribadi ya agak jarang invest di saham-saham yang termasuk kategori asset play ini. Nah, ciri-cirinya ini. Yang pertama, ada value dalam perusahaan yang bagus ya, yang menarik ya, tapi tersembunyi. Nah, karena tersembunyi ibaratnya itu harta karun. Harta karun, kalau ngomongin harta karun, banyak orang yang nggak sadar, atau banyak orang yang mungkin nggak bisa menemukannya. Misalnya, poin nomor 3, bisa berupa aset, cash ya, ataupun properti misalnya. Banyak nih saham properti yang masuk aset play. Ya. Nah, yang keempat, strategi adalah menunggu momen dengan kesabaran untuk sahamnya bisa perform. Ya. Ini maksudnya gimana nih harta karun? Contoh ya, gue ambil contoh simpel ya, tapi mungkin nanti kalau prakteknya lebih kompleks ya. Misalnya contoh, gue punya perusahaan gue ya, punya tanah gitu ya, di daerah misal Cikupa. Harga value-nya itu di laporan keuangan gue tulis misalnya sekitar, tertulis gitu ya, sekitar 100 miliar. Nah, setelah kalian kebetulan orang Cikupa, kalian lihat nih, wah Cikupa ini luar biasa, nanti bakal ada mall, ada ini, ada itu, segala macam. Bakal jadi mungkin kota yang sangat besar, bakal jadi kota metropolitan juga nih misalnya. Nah, ini mungkin dalam 5 tahun ke depan, value daripada tanah yang tadi perusahaan gue punya, yang 100 miliar, mungkin bisa naik jadi 1T gitu, atau mungkin 2T. Kalian udah ngerti nih, karena kalian analisa, ya, kalian menemukan harta karunnya. Oke, ya udah sabar aja, kalian cicil terus, kalian dollar cost averaging, kalian invest sahamnya. Nanti ketika momennya, ketika udah ada katalis positifnya, udah dinaikin sana sini dan orang udah sadar, orang bakal masuk dong. Ketika orang masuk, harga sahamnya naik, lo orang udah punya di harga bawah. Itulah aset play. Tapi agak susah carinya, nggak semudah yang nggak segampang yang tadi gue ceritain. Nanti prakteknya lebih kompleks lagi. Tapi kalau kalian mau pelajarin bisa dipelajarin. Oke? Itu adalah 6 kategori saham menurut Peter Lynch ya. Jadi yang mana nih kira-kira? Wah, ini rame nih. Jadi kira-kira yang mana nih yang bagus gitu? Ya, dari ke-6 kategori itu. Tergantung teman-teman. Kalian tipe investor yang mana? Ya, kalian cari saham di kategori yang mana? Kalau misalnya ditanya saham kategori Star Wars bagus nggak? Bagus. BBCA bagus nggak? Nggak bisa debatin, BBCA udah pasti bagus gitu. Ya, tapi ditanya gue invest nggak di BBCA? Mungkin waktu itu invest, tapi sekarang udah enggak gitu. Kenapa? Karena menurut gue masih banyak yang lebih berpotensi sesuai profil resiko gue. Ingat sekali lagi, banyak saham-saham yang lebih menarik dari BBCA yang lebih berpotensi menurut dan sesuai dengan profil resiko gue. Agresif. Ya. Tapi kalau misalnya kalian profil resikonya maunya yang cenderung aman gitu, yang konservatif gitu misalnya, ya janganlah invest di saham-saham yang third-liner gitu misalnya. Invest aja di BBCA, CAGR 10-15% kok setahun, ya kan udah enak, udah cuan banget ya. Itu udah 15% udah gede banget gitu ibaratnya. Jadi kita tentuin dulu nanti profil risiko kita seperti apa, baru saham yang cocok yang kita akan masuk seperti apa. Oke? Nah, ini tips and trick sedikit ya untuk teman-teman semua. Ketika kita udah pilih kategorinya, oke? Kita nggak boleh lupa cek dari sisi teknikalnya. Karena timing is everything.
Apalagi tentunya di saham cyclicals. Kalian salah masuk beli di pucuk di saham cyclicals 1-2 tahun kemudian baru balik. Ya, jadi ini perlu kalian perhatikan. Jangan lupa cek dari sisi teknikalnya. Ya, apalagi yang trading. Yang kalau trading harus bisa teknikal, harus bisa dari sisi teknikal. Kalau nggak bisa nanti kalian tentuin entry dan exit positionnya itu gimana? Nggak bisa. Kalau kalian mau trading kalian harus kuasain analisa teknikal. Tapi buat kalian yang invest ya kalian belajarlah kira-kira price action-nya seperti apa. Simple kok. Ya nggak susah. Nanti Bro Richard juga bakal jelasin. Yang ketiga, karena jika sahamnya bagus, tapi tren atau pergerakan harganya nggak uptrend, ya jadi kurang menarik. Kenapa nih misalnya nggak uptrend, dia sideways terus, diam di sana terus ya. Kalau kita misalnya mau melakukan trading di saham-saham seperti itu ya nggak enak gitu. Pasti kita mau carinya yang uptrend. Kecuali misalnya range sideways-nya itu besar ya. Dari bottom-nya dari support ke resistance-nya mungkin bisa range-nya bisa 10-15%, mungkin bisa tektok kan 10-15% lumayan gitu misalnya. Tapi kalau sideways-nya cuma dalam pendek 2-3% itu susah kita trading di saham seperti itu. Ya, jadi kita perlu juga perhatikan trennya dari segi teknikalnya. Kita lanjut. Nah, ini tips untuk teman-teman semua ya, cara analisa yang mungkin sampai sekarang masih gue pakai ya, yaitu top down analysis. Mungkin di kelas 2 kelas sebelumnya atau kelas kemarin gue juga udah sempat singgung, udah jelasin mengenai top down analysis ya, di mana kita lihat secara makro dulu ya, apa yang terjadi di market global. Oke, apa yang terjadi nih di dunia. Oke, baru kita masuk ke sektornya. Ketika kita udah masuk ke sektornya, ya, baru kita masuk ke company-nya. Ini memudahkan kita screening saham dari 750 saham, baik untuk invest maupun trading. Karena gini, kalau misalnya, kita ngomongin sektor yang lagi hot, makroekonomi, kenapa kita mau trading, kita harus lihat ini juga. Contohnya simpel kok. Kalau misalnya waktu itu saham formasi, lagi sektornya lagi dapet nih ya, saham-saham seperti INAF, KF, ya, BIFA, IRA, dan lain-lain, lagi naik. Kalian kan trading di saham-saham seperti itu juga lebih enak. Ya, dari likuiditasnya dapat, dari upside-nya besar, ya, dan lain-lain. Nah, ketika misalnya udah pindah nih sektor rotation-nya, ya udah masuk ke batu bara misalnya, kalian trading di saham farmasi mana enak lagi? Ya enakan di batu bara lah. Nah, makanya ini diperlukan gitu. Dan ketika kalian pakai ini, begitu kalian dapetin sektornya yang lagi memang enak, dapat momentumnya, room of error kalian itu jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit. Sehingga ketika kalian pilih emiten atau company-nya, ya itu persentase keberhasilannya lebih mudah. Ya, jadi kalian udah dapat, oke, batu bara, udah dapat, kalian pilih rajanya di batu bara siapa? Misalnya 2 emiten. Kalian udah pilih digital banking, dari ada banyak, kalian pilih yang mana nih yang kalian paling mau. Jadi jangan semua digital banknya ada 10 biji, kalian tradingin semua, pantaunya juga capek gitu. Kalian investin semua, kalian pilih, ya 2 atau 3 lah yang memang menarik. Kira-kira kayak gitu mengenai top down analysis. Ini sangat membantu. Oke? Kita lanjut. Nah, ini tips and trick buat kalian yang mungkin nggak mau pusing, ya. Buat baru masuk ke saham, kan masih mempelajari, butuh proses. Bolehlah kalian coba invest atau trading 1 lot, 2 lot ya pakai uang kecil. Kalau rugi kan nggak apa-apa gitu kan, 1-2 lot. Tapi kalau kalian masuk sekali 500 juta, habis itu rugi 20%, 100 juta kan sayang ya, 100 juta itu lumayan ya kan. Jadi kalian pakai uang yang kecil dulu buat trading, misalnya mau di saham apa gitu kan, saham gorengan misalnya third liner atau second liner, kalian mau trading, cobain 1-2 lot dulu. Nah, tapi uang kalian ya, porto alpha stock kalian gitu yang porsinya besar, kalian masukin aja di saham yang memang benar-benar menurut kalian aman. Contohnya ya, nggak mau pusing ya, cari perusahaan yang company growth-nya oke, company health-nya oke. CAGR itu adalah compound annual growth rate ya, kenaikan harga saham rata-rata tiap tahun ya, selama 10 tahun terakhir misalnya 10-15% per tahun. Tren sahamnya dalam time frame besarnya uptrend. Udah invest aja gitu 10-20 tahun. Contohnya BBC, kalian buka 10 tahun ke 20 tahun ke belakang, sahamnya BBC itu naik terus ya, ke atas sebelah kanan, bukan ya ke sebelah bawah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti ketika kalian udah mempelajari, kalian udah lebih ngerti di dalam market itu seperti apa cara kerjanya, saham-saham apa yang bisa menghasilkan potensi bagger dan lain-lain, barulah kalian pakai uang kalian ya, atau pakai modal kalian, mulailah invest ke saham-saham yang memang kalian udah mengerti. Jadi kalau belum ngerti, jangan asal-asalan gitu. Kalau coba, bagus. Coba belajar sambil metode pembelajaran kinestetik itu kan belajar sambil praktek kan. Bagus trading 1-2 lot nggak masalah. Tapi jangan pakai uang yang besar. Karena sekali aja kalian pakai uang yang besar, porto kalian all in, habis itu kalian nyangkut ARB berjilid-jilid, mengalami kerugian 50%. Bayangin, ada orang punya modal 500 juta, baru terjun ke saham. Beli saham A, 500 juta turun jadi 250 juta. Dia rugi 250 juta. Biasanya 90% mayoritas bakal mengatakan saham itu judi, gue nggak mau trading saham lagi, gue nggak mau invest saham lagi. Akhirnya apa? Kalian jadi nggak investasi. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kalian pahami dulu profil risiko kalian seperti apa, tips and triknya udah ada, invest aja di BBCA dulu, ya, atau di saham-saham yang lain yang memang kuat secara fundamental, yang kalian nggak pusing, yang bikin tidur kalian nyenyak. Begitu kalian udah mengerti, baru kalian beli-beli atau invest atau trading ke saham-saham yang lain.
Kira-kira kayak gitu. Oke? Kesimpulan ya. Kalau mau cuan banyak, nggak mau ketinggalan momen, ikutin story yang ada di capital market. Tentunya berubah-ubah tiap waktu. Sektor rotation di Indonesia ini sangat cepat karena marketnya itu weak from ya. Katalis apa namanya sentimen itu sangat mempengaruhi harga-harga saham. Kalau kalian dapat momennya kalian bisa cuan banyak. Kalau nggak mau pusing, ya udah pakai yang kanan ini yang tadi. Cari yang company growth oke, company health oke, CAGR 10-15% per tahun ya, udah invest aja gitu. 15% setahun itu gede banget. Percaya gue. 15% kalian coba aja kalian buka di Google kalkulator investasi, kalian masukin misalnya kalian invest berapa juta per bulan selama 30 tahun ya, 15% itu udah mungkin puluhan atau ratusan miliar mungkin kalian bisa dapat. Ya, dalam jangka waktu yang banyak ya, dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau mau cuan lebih banyak, ya udah pakai yang poin nomor atas satu ini. Oke? Ini satu lagi. Kenapa judul daripada pilih emiten yang bisa cuan tahun 2022 ini agak tricky. Kenapa? Karena yang pertama, saham yang bagus untuk si A, ya belum tentu bagus untuk si B. Saham yang bagus untuk si A dan si B, belum tentu bagus untuk si C. Ya, jadi dari saham 750 saham itu mungkin banyak yang bagus teman-teman. Mungkin ada 70-80 saham yang bagus. Tapi yang bagus untuk Kak Sigit misalnya belum tentu bagus untuk gua. Yang bagus untuk Bro Richard belum tentu bagus untuk gua. Ya, yang bagus untuk gua belum tentu bagus bagi Kak Isvan gitu. Ya, karena beda-beda tujuannya. Kalau misalnya kayak BBCA contohnya udah jelas bagus gitu, tapi gua nggak invest gitu di BBCA. Atau contoh lainnya misalnya di saham Threadliner gitu, gua nggak mau invest di saham Threadliner. Ya, yang nggak ada story apa-apa, nggak menarik gitu. Ini saham bisa tiba-tiba anjlok. Tapi misalnya Bro Richard analisa secara teknikal, ini bisa buy on breakout, money flow-nya masuk oke, gue mau trading di sini. Oh silakan. Yang penting ujungnya apa? Bisa cuan. Nah, inilah alasan kenapa yang poin nomor terakhir di bawah, keputusan investasi atau trading kalian nggak bisa didasari dengan kata orang lain. Karena kacamata setiap kita berbeda, tujuan kita setiap orang berbeda, latar belakang setiap orang berbeda, profil resikonya juga beda. Jangan sampai kalian ikutin kata orang lain, kalian rugi, habis itu kalian nyalain orang lain. Ya, sampai di sini paham ya? Kira-kira seperti itu. Oke, udah materinya udah selesai. Semoga paham. Kita ngobrol. Wih, keren banget nih. Tipsnya dari Coach Dennis, ternyata yang penting tuh tadi bagian yang belinya tuh kalau mau nyoba tuh cobain dikit-dikit dulu ya, Coach Dennis ya, ternyata ya. Benar. Oke. Sip. Nah, Sobat Nyala semuanya, ini kalau tadi dilihat, Sigit sempat lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan nih, udah muncul juga gitu ya. Sobat Nyala semuanya, sok silakan langsung nulis kalau ada pertanyaan, nanti ada Q&A di bagian akhir, nanti terutama untuk Coach Dennis juga akan ada sesinya, boleh tulis di menunya yang bagian kolom Q&A. Jadi nanti kita dari panitia, dari para nyalabadi semuanya akan bisa ngelihat dan bisa lihat, bisa sortir nih pertanyaan-pertanyaannya ya gitu. Dan tadi ada beberapa pertanyaan mengenai gimana nih cara bisa ngatur keuangannya. Wih, ikutin tuh yang namanya financial fitness trainer kita, daftar di bagian nanti kita akan punya gitu ya, di bagian akhir Sigit akan kasih tahu caranya. Nah, kita akan langsung siap-siap ke sesi kedua, yaitu dari Coach Richard gitu ya. Nanti Coach Richard juga akan memberikan apa nih, sedikit tambahan gimana sih cara milih untuk trader gitu ya. Nanti ilmunya akan dikasih tahu sama Coach Richard. Oke, Coach Richard kira-kira sudah siapkah Coach? Ya siap Mas Sigit. Boleh. Siap. Oke, silakan Coach untuk waktunya. Oke, thank you Mas Sigit. Nah, teman-teman pada siap belum nih? Kita masuk ke materi kedua ya. Oke, saya share screen dulu teman-teman. Siap. Nah, jadi pembahasan dari saya malam ini tuh gimana cara kita milih saham buat di tradingin. Ini mungkin agak jarang kali ya untuk di financial class di PCBC ya untuk trading. Nah, kita hari ini bawain tentang trading ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita mau trading, ini ada beberapa poin yang teman-teman harus tahu dulu nih. Mulai dari sahamnya itu kayak gimana gitu ya. Nah, itu ada yang pertama ada market cap, yang kedua ada likuiditas, 3 trend analisis, support and resistance, trading plan. 5 poin ini semua sepaket teman-teman. Hal-hal ini bisa ngebantu teman-teman untuk mengurangi risk teman-teman untuk rugi, nyangkut, dan lain-lain ya. Kayak tadi dibilang air berjilid-jilid. Nah, ini dengan teman-teman tahu seperti ini, teman-teman bisa ngurangin resiko untuk bisa kena cut loss gitu-gitu segala macam yang di kerugian dan bahkan bisa dapat keuntungan yang lebih tinggi gitu.
Nah, nanti terakhir ada bonus, kita bakal juga bahas gimana cara screening saham yang berpotensi di TradingView. Itu langsung aja nanti kita buka TradingView-nya. Oke, yang pertama market cap. Kalau kita artiin dalam bahasa sehari-hari, itu adalah nilai jual dari sebuah perusahaan. Kayak berapa sih nilai yang harus dikeluarin, duit yang dikeluarin untuk membeli sebuah perusahaan. Nah, itu adalah market cap. Rumusnya simpel, jadi harga saham yang sekarang itu dikali jumlah saham yang beredar, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ngelihat market cap di mana, itu biasanya paling gampang tuh dari aplikasi sekuritas. Atau lebih simpel lagi, teman-teman tinggal buka di Google, misalnya market cap saham BBCA, langsung muncul market cap-nya berapa ratus triliun gitu ya. Nah, buat apa kita tahu market cap, teman-teman? Oke, jadi ini penggolongan market cap menurut saya pribadi ya, karena kalau misalnya kita ngomongin penggolongan ini, mungkin setiap orang untuk pendapatnya bakal beda-beda. Di sini saya golongin jadi 3 jenis. Yang kecil ada valuasi yang di bawah 1 triliun. Artinya saham-saham yang kalau misalnya kita mau beli perusahaannya, itu harganya di bawah 1 triliun tuh. Mungkin bisa 100 juta, 100 miliar, 500 miliar gitu. Terserah, pokoknya di bawah 1 triliun. Yang sedang itu biasanya dirata-ratakan tuh di 1 sampai 20 triliun. Lalu yang market cap besar yang udah perusahaan-perusahaan jumbo itu di atas 20 triliun. Biasanya kalau saham-saham di market cap besar ini, teman-teman semua pasti udah pernah tahu nih, entah itu tahu namanya atau tahu langsung perusahaannya gitu, karena memang udah perusahaan yang lama dan udah muncul juga di kehidupan kita di sehari-hari. Oke, jadi penggolongan dari market cap kecil dan sedang dan besar ini, itu semua cara mainnya beda, teman-teman. Mulai dari gimana cara kita beli sahamnya, mulai dari risk reward-nya kita, mulai dari money flow-nya masuk, mulai dari bandarnya juga, semua itu beda-beda, teman-teman. Makanya ini kita harus tahu dulu nih, sebelum kita trading. Kita tuh lagi trading di saham yang di mana gitu, market cap kecil atau market cap besar. Saya kasih contoh lagi, misalnya simpel ya. Teman-teman masuk ke satu perusahaan yang market cap-nya cuma 500 miliar gitu ya. Nah, teman-teman punya duit 1 miliar. Kalau teman-teman masuk duit itu 1 miliar, jebret masuk ke satu saham, itu udah beli 1% dari total saham yang ada. Sorry, itu sekian persen, 0,2% ya, 0,2% dari total saham yang ada. Dan biasanya saham yang beredar di bursa saham itu nggak sampai semuanya. Misalnya dia cuma bisa kita jual belikan misalnya 5% yang ada di publik. Sisanya di mana? Sisanya ada di perusahaan itu sendiri. Jadi itu nggak akan bisa dijual beli. Berarti teman-teman ngeluarin duit 1 miliar itu udah menggerakkan banyak banget gitu dari yang ada di pasar. Semua offernya teman-teman makan habis gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman beli di market cap besar, 1 miliar mungkin nggak ada rasanya gitu. Bahkan orang besar pun beli itu juga nggak ada rasanya. Orang yang punya duit 100 miliar, 200 miliar, beli itu belum tentu juga itu bergerak, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin resiko dan keuntungan ya dari market cap ini masing-masing. Cuman kita bakal bahas dulu dari market cap besar lawan market cap kecil. Kalau yang sedang ya anggap aja di tengah-tengahnya lah. Setengah besar, setengah kecil. Resiko dan keuntungannya, oke? Mulai dari keuntungan dari market cap besar nih. Yang pertama, itu keuntungan nggak mudah digoreng bandar. Ini jelas, karena market cap-nya besar. Valuasi dia tinggi gitu. Kalaupun bandar atau market maker mau goreng, itu butuh dana yang sangat besar. Mungkin nggak bisa satu pihak doang yang bisa menggerakkan harganya. Lalu cenderung lebih liquid. Yang tadi udah saya bilang, kalau saham-saham di market cap besar, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang udah gerak belasan mungkin puluhan tahun. Dan teman-teman juga mungkin udah pada tahu gitu saham-sahamnya itu apa aja. Jadi mereka lebih liquid, udah lebih banyak yang tahu, lebih banyak di tradingkan. Dan harganya juga cenderung stabil. Dia kalau mau naik ya naik, mau turun ya turun, tapi dalam range yang pelan-pelan. Teman-teman nggak akan sehari ngerasain ARB, terus besoknya ARB, besok ARB lagi itu di market cap besar. Itu jarang banget. Kerugian apa? Kerugian ya, itu keuntungannya lebih lambat. Lebih sedikit atau lebih lambat gitu. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba teman-teman take profit. Sehari beli, besok kan langsung take profit 10%, 20%. Itu susah gitu ya. Nah, beda sama market cap kecil. Udah potensi keuntungannya besar, terus lebih cepat juga gitu kena target. Teman-teman bisa aja beli hari ini, terus langsung 2 hari ke depan teman-teman dapat jackpot, langsung arah. Nah, jadi 2 hari itu teman-teman dapat profit 50%. Itu bisa aja kalau market cap kecil. Cuman di mana ada di mana ada high gain itu juga ada high risk-nya, teman-teman. Jangan sampai lupa. Nah, kalau saham-saham di market cap kecil, kerugiannya adalah itu banyak yang nggak liquid. Misalnya teman-teman
nekat nih beli saham gocap, saham Rp50 gitu ya. Itu kalau misalnya udah nggak ada mobil lagi, nggak ada market maker yang mau gerakin, yang mau naikin harga, nggak ada story-nya, teman-teman bakal nyangkut seterusnya di sana gitu, nggak akan bisa jual. Mungkin sampai perusahaan realistik sekalipun itu nggak akan teman-teman bisa jual. Kalaupun mau jual mungkin teman-teman bisa lah jual di pasar nego. Ya harga berapa tes? Nggak tahu. Bisa 1 perak, 2 perak, 10 perak. Tergantung siapa yang mau beli. Itu pun juga harus ada yang mau beli ya. Kalau nggak ada yang beli sama aja. 1 perak pun nggak ada yang mau ngambil gitu kan. Lalu yang kedua nih ada pihak tertentu yang mengatur harga. Tapi di sini maksudnya bukan berarti market cap besar tuh nggak ada yang ngatur harga ya teman-teman. Maksud saya di sini tuh adalah kalau di market cap kecil itu yang ngatur harga tuh lebih sedikit. Paling cuma ada beberapa pihak doang yang punya saham di market cap kecil ini gitu, di 100 sahamnya. Kalau misalnya di market cap besar, itu banyak banget nih teman-teman. Bisa kayak ada manajer investasi, terus hedge fund manager, bisa ada asing, mungkin dari negara sendiri pun ada, dari investor retail yang besar-besar itu juga semua ada. Jadi nggak gampang salah satu pihak itu mau menggoreng gitu harganya. Ntar bandar si A mau naikin harga, tahu-taunya si B punya banyak barang, dia jual juga, ya udah harganya nggak kemana-mana, mungkin justru si B malah jadi dapat take profit kayak gitu. Nah kalau di market kecil, agenda mereka tuh udah lebih terstruktur. Kalau teman-teman nggak tahu ini arahnya mau kemana, teman-teman cuma asal spekulasi, bisa bahaya gitu. Oke, kalau ditanya mendingan market cap besar atau market cap kecil, kita mau trading di mana gitu ya? Jawaban dari saya itu nggak ada mending mana, semua sama aja, tergantung dari profil resiko teman-teman. Kalau teman-teman orang yang konservatif, mendingan kita masuk ke market cap besar. Kenapa? Itu lebih cenderung aman. Kita main yang pasti-pasti aja. Nah, kalau teman-teman lebih suka spekulasi, teman-teman suka nih senam jantung, oke teman-teman boleh masuk ke market cap kecil. Nanti juga rewardnya bisa lebih tinggi gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas likuiditas. Likuiditas itu jadi kemampuan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai. Jadi lembar-lembar saham yang teman-teman punya itu di aplikasi sekuritas teman-teman. Nah, itu kita bilang aset. Gimana seberapa mampu si aset ini kita ubah lagi jadi uang tunai, artinya kita jual gitu. Karena ada saham-saham yang tadi saya bilang saham-saham gocap itu likuiditasnya nol teman-teman, nggak bisa dijual sama sekali. Terus yang menarik juga, likuiditas itu buat setiap orang tuh bakal berbeda-beda. Mungkin buat saya saham A itu liquid, tapi mungkin buat teman saya saham A itu gak liquid gitu. Nah, itu dilihat dari apa? Itu bisa kita lihat dari harga saham sama bid offer-nya. Oke, kita lihat ya. Gimana sih cara ngelihat saham yang liquid gitu bagi kita sendiri ya. Saya umpamain ada si A nih. Si A ini adalah trader ya. Dia punya duit 1 miliar. Terus dia mau membatasi masing-masing saham itu dimasukin maksimum 200 juta gitu. Berarti nggak boleh di atas 200 juta. Tapi juga nggak boleh di atas 200 juta, tapi juga nggak boleh di bawah 200 juta, sorry. Nah, maka dari itu, kita bakal lihat nih, saham yang si A masuk, itu harus bisa nampung 200 juta, itu tanpa mempengaruhi perubahan di bid sama overnya. Bid over tuh kayak gimana? Kalau mungkin teman-teman yang udah pada punya sekuritas, mungkin pada tahu ya bid over. Kita lihat contoh. Di sebelah kiri, kita namanya saham ini AAAA. Susah ya bacanya. Saham A lah ya. Nah, di harga sebelah overnya, di harga 1235, itu ada 2.968 lot yang lagi ngantri. Kalau dihitung, jadi 1.235 dikali 2.968 dikali 100 ya, karena kita itu kan lot. Kalau misalnya mau dikali per lembar berarti kali 100. Itu udah ngabisin duit 366 juta. Sedangkan si A tadi kan cuma mau masuk satu saham 200 juta. Jadi nggak masalah kan. Walaupun dia beli, itu offernya nggak akan berubah sama sekali. Masih di 1.235. Nah, sekarang kita bandingin sama saham B. Di sebelah kanan, di offer, itu ada harga 945, overloadnya berapa? 1. 950, overloadnya 9. Terus di 955 kosong, ke skip, artinya nggak ada yang over sama sekali. Langsung ke 960 itu harus 180 lot. Di range 4 tick itu, 945 sampai 960, kalau kita kaliin, itu cuma butuh duit 18,2 juta, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya si A mau masuk 200 juta, itu bisa bawa harga sampai kemana gitu. Nah, di sini yang bahaya, teman-teman. Harga saham naik memang,
kalau misalnya teman-teman lihat di portonya si A, itu pasti dia untung karena harga saham naik. Dia beli mungkin dari rata-rata itu masih di bawah, ntar harganya tiba-tiba naik ke atas ya. Cuman sebenarnya itu naik karena duitnya dia sendiri, bukan karena marketnya yang bergerak gitu, bukan karena orang-orang membeli saham itu. Kalau kalau si A maksa untuk masuk di saham B ini, nanti nggak ada orang-orang lain bakal take profit. Orang yang udah punya harga di bawah, mereka bakal take profit. Kenapa? Karena untuk bisa gerakin saham yang seperti ini, yang nggak ada yang nggak ada offer, yang nggak ada bidnya juga, itu susah teman-teman. Jarang dia bergerak. Jadi orang-orang pasti lebih untung untuk segera take profit gitu. Kalau saya juga seperti itu. Jadi kita balik lagi. Gimana cara kita menyesuaikan? Sebenarnya caranya ada dua. Yang tadi kita udah hitung-hitungan, kita tinggal aja masuk ke saham yang market cap-nya sesuai gitu, market cap dan bid offer sesuai. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau maksa sekalipun, karena biasanya ini ada hal-hal yang menarik di sahamnya. Memang sih market cap sekarang masih kecil, sekarang belum liquid, tapi mungkin ada story di belakangnya nih. Story dia akan diakuisisi, story dia akan stock split, story dia akan merger dengan siapa, mungkin aja kedepannya dia bakal jadi bagus. Nah, teman-teman boleh lah masuk ke saham ini juga maksa, tapi kalau bisa dikurangin porsinya, jangan langsung masuk di all in. Misalnya tadi teman-teman mau masuk 2 juta, nah cuman bisa itu dikurangin jadi cuma 20 juta. Nah kalau misalnya 20 juta paling tadi cuma gerakin 4 tick doang, masih oke lah buat reward yang akan kita terima ya, perbandingan risk reward yang akan kita terima. Walaupun itu juga sebenarnya kalaupun teman-teman tiba-tiba gerakin seperti itu, ada pihak lain yang bakal menjual lagi gitu. Oke, jadi pilihannya kalau dari saya sarannya adalah cari saham yang dengan market cap yang lebih besar. Cuma kalau bisa ada kondisi tertentu di mana saham itu sangat bagus, sangat seksi gitu ya. Nah, kita boleh ambil opsi kedua dengan risk-nya juga kita kurangin. Nah, mulai dari sini kita akan masuk ya ke technical analysis. Yang tadi udah kita bahas dulu di awal, gimana cara kita bisa cari keuntungan lebih gitu ya. Trend analysis ini, kalau teman-teman tahu tren, teman-teman bisa dapat profit yang maksimal dan research pun berkurang gitu ya. Jenis-jenis tren itu yang paling gampang kita lihat tuh ada 3, uptrend, downtrend, sideways. Kalau teman-teman udah bisa tahu share-share apa yang ada di uptrend, downtrend, sideways ini, teman-teman bisa langsung ngeliat tren secara kasat mata, teman-teman. Nggak perlu gambar ribet-ribet segala macam, garis-garis, banyak banyak kotak-kotak gitu ya. Nggak perlu, karena tren ini memang pada dasarnya teman-teman bisa lihat secara langsung gitu. Oke, nah sekarang kita bedah aja gimana cara ngelihat uptrend, downtrend, sideways. Yang pertama uptrend. Sesuai namanya, uptrend berarti tren yang lagi bergerak naik. Nah, kita lihat, cara simpel aja. Kalau ini secara teman-teman lihat sekilas pun, dia gerakan naik. Tapi, gimana kita bisa mengkonfirmasi kalau dia itu adalah uptrend? Teman-teman harus gambar dulu nih, swing-swingnya. Dari yang pertama dari low bawah sini. Ini adalah garis pertama yang teman-teman tarik ya, low ke high. Nah, di suatu titik, kalau di saham itu pasti akan ada koreksi teman-teman. Nggak mungkin dia bergerak satu arah. Di sini bukan RDPU. Ini saham bisa dijual beliin. Nah, saat dia koreksi, dia akan membentuk satu low baru. Cuman syaratnya adalah dia harus membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya di sini. Selama dia masih tinggi, artinya syarat pertama dari uptrend masih terpenuhi. Dia membuat higher low. Dan setelah dia koreksi, dia pasti akan bergerak naik dong. Saat dia naik juga, nah di sini adalah titik konfirmasi keduanya. Dia harus membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Uptrend ini akan terus-terusan berulang, pola sama higher low, higher high, higher low, higher high. Selama dia masih uptrend, teman-teman masih boleh beli terus. Jadi istilahnya kalau misalnya kita beli di saham-saham uptrend, teman-teman misalnya beli nih di saham higher high, di posisi higher high. FOMO dong misalnya ya, ini saham naik tinggi nih, dia breakout nih. Nah, kita beli di sini lah. Terus ternyata ini udah titik resistennya gitu, dia kira turun dulu koreksi. Saat dia koreksi, mungkin dia koreksi cuma dikit, habis itu dia bakal naik lebih tinggi lagi. Di sini kita bilang buy high, sell higher gitu, nggak masalah. Selama saham uptrend, kita akan bisa terus buy high, sell higher. Entah kita mau beli di mana, selama di uptrend, itu akan terus mendapatkan profit. Oke, jadi kalau misalnya kita mau trading di saham,
syarat paling bagus untuk kita mau trading adalah itu sahamnya harus uptrend. Yang kedua, kita lihat downtrend. Nah, ini adalah saham-saham yang geraknya ke arah bawah atau turun. Teman-teman lihat di sini, udah jelas banget dia arah ke bawah. Konfirmasinya di mana? Pertama kita gambar dari high ke low, ini adalah swing pertama. Lalu saat dia mulai untuk naik, koreksi naik, dia akan membuat level high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Ini kalau misalnya kita tarik garis lurus ya teman-teman. Nah seperti ini. Udah jelas banget ini level koreksi di sini itu lebih rendah daripada yang awal dia pertama kali kita gambar gitu ya. Nah ini adalah konfirmasi pertama. Lalu selanjutnya dia akan membentuk low yang bahkan lebih rendah lagi daripada low sebelumnya. Dan seterusnya dia turun-turun terus. Nah ini adalah downtrend. Teman-teman saya saranin jangan pernah trading di saham downtrend. Kecuali ntar pada suatu titik teman-teman udah tahu nih ini adalah level bottomnya, level support terendah. Nanti support kita bakal bahas setelah ini. Misalnya teman-teman ngeliat oh ini masih ada potensi untuk downtrend, dia belum ada tanda untuk reversal trend jadi uptrend lagi atau bahkan jadi sideways gitu ya. Kita jangan trading teman-teman, kita hindarin aja, kita tunggu dulu sampai dia terkonfirmasi untuk berubah reversal trend, baru kita mulai untuk cicil. Itu pun sebenarnya masih risky teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada sideways. Sideways ini dia nggak dipengaruhi oleh higher high, higher low, lower high, lower low. Dia cuma ada satu area doang, di mana dia geraknya ke samping. Kita bisa lihat ini adalah cuma ada low, ada high gitu ya. Strategi gimana? Biasanya kalau misalnya di saham-saham sideways ini, teman-teman masih boleh untuk trading. Kita beli di low, kita jual di high. Nah, seterusnya seperti ini. Kalau tadi saya bilang di saham-saham uptrend kita bisa buy high, sell higher. Di saham sideways teman-teman nggak bisa. Kita tetap harus beli low, sell high. Nah, ini jadi perbedaan teman-teman. Tahu dulu lagi uptrend atau lagi sideways. Kalau uptrend, teman-teman tinggal tidur pun dia mungkin masih akan naik terus gitu untuk beberapa waktu ke depan. Tapi kalau sideways, perhatiin kalau dia udah di level high-nya atau di level resistannya, teman-teman harus segera untuk take profit. Jangan tunggu lagi. Kalau gue ya ke depannya selama dia masih sideways, teman-teman nggak akan dapat profit. Harga sahamnya nggak akan gerak kemana-mana gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas support resistance. Di sini langsung saya artiin aja supaya gampang buat teman-teman. Support itu area untuk membeli, resistance area untuk jual. Jadi nggak usah muluk-muluk. Biasanya kalau teman-teman baca arti secara definisi, itu support itu adalah batas bawah ya. Harga di mana kalau misalnya harga grafiknya udah turun ke bawah, dia biasanya akan mantul naik lagi. Nah, resisten itu di area atas atau area atapnya gitu. Kalau misalnya udah kena ke atas ini, dia bakal balik turun lagi. Nah, gimana kita bisa gambar support resisten? Oke, ini saya kasih contoh ya. Ini namanya support resisten klasik teman-teman. Ini digambar dengan kita tarik garis doang, simpel. Jadi kita lihat di mana titik dia sering menyentuh nih area nih. Ini sebenarnya kita bisa buat suatu area teman-teman. Di sini area, di sini area. Nah, disinilah kita jadikan dia dari titik resistannya. Lalu di bawahnya support itu di bawah. Saat dia nyentuh harga sini, dia akan mantul naik. Nah, ini adalah potensi terbesar untuk teman-teman bisa buy. Lihatnya gimana juga sama. Setiap dia ada penolakan harga, dia nggak mau turun lebih dalam. Nah, ini kita bisa jadiin ini area support gitu. Kita tarik garis saja lurus ke depannya. Kalau kita udah tahu yang seperti ini, resisten di mana, support di mana, untuk ke depannya, saat dia menyentuh level support, kita bisa buy terus gitu. Selama support ini belum ditembus ke bawah. Dan kita bisa jual di resisten. Selama dia belum breakout ke atas, nah udah kita tunggu lagi. Jangan kita membeli lagi di level resisten gitu ya. Nah ini sesuai sama tadi yang kita bahas di awal, trend sideways teman-teman. Saya sengaja bikin yang ini trend sideways karena memang seperti ini gambarnya. Memang nggak selalu dia kena pasti, makanya tadi saya bilang itu ada high ada low, tapi dia nggak satu garis lurus. Kita bisa buat ya sebuah area teman-teman. Kalau misalnya kita ambil begini kan ini terlalu risky ya. Banyak yang dia nggak benar-benar nyentuh, cuman mendekati aja. Nah kalau teman-teman mau lebih toleransi, bisa kita gambar sebuah area gitu. Oke, lanjut. Kadang-kadang kita ngelihat
support resistance di saham yang kita lihat itu nggak segampang itu, teman-teman. Nggak semua saham tuh sideways, nggak semua saham support resistance itu rapi, teman-teman. Nah, misalnya coba kita lihat di gambar ini. Ini dalam satu grafik aja, kita kalau misalnya ngelihat support resistance itu bisa banyak banget kan. Di sini ada 2 kali penolakan. Nah, kita bisa buat satu resistance kecil, tapi akhirnya dia di break. Lalu di atas dia ada lagi nih, dia di sini penolakan sekali turun, habis itu dia naik lagi. Dan setelah itu turun lagi. Nah, ini kita jadiin resisten kan. Di saham-saham seperti ini, mungkin teman-teman yang baru belajar menggambar support resistance, ntar bingung nih, mana sih sebenarnya support resistance yang paling kuat? Oke, sekarang kita gini aja, kita buat lebih simpel, tapi kita perbesar areanya, teman-teman. Misalnya di sini. Nah, ini dengan grafiknya sama, tapi time frame-nya saya gedein jadi ya, teman-teman ya. Resistannya saya tarik satu garis lurus panjang, tapi di area yang paling tinggi. Supportnya juga sama, saya tarik panjang, tapi di area yang paling bawah sini. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, keuntungan adalah jadi bisa untuk trading lebih santai. Kita nggak perlu buru-buru untuk sell, buru-buru untuk buy. Kita bisa nunggu waktu mungkin 1-2 minggu atau mungkin sebulan ya. Kita baru melakukan satu transaksi. Jadi teman-teman bisa tidur lebih nyenyak lah. Cuman resikonya juga, ini catatan resiko ya. Resikonya adalah teman-teman jadi nggak bisa manfaatin kayak siklus-siklus kecil seperti ini nih. Misalnya dia sempat di sini udah kita take profit dan dia turun, tapi turunnya ternyata nggak sampai level support. Terus gimana? Ya udah, kita diam aja, kita jangan buy di tengah-tengah sini karena ini memang bukan sesuai dengan analisa kita gitu. Kalau memang belum sesuai terus dia naik lagi ya udah, nanti kita tunggu lagi. Kalau misalnya dia ke support lagi baru kita beli. Atau saat dia break, nanti resistennya bakal berubah jadi support baru. Nah, itu baru kita boleh beli lagi juga kayak gitu. Nah, ini setelah itu kalau teman-teman tadi udah dengerin cara-cara analisanya, sekarang ini lebih ke gimana eksekusi teman-teman. Kunci penting untuk sukses trading itu adalah trading plan. Jadi sebelum teman-teman mulai, sebelum teman-teman buka posisi untuk buy, teman-teman buat dulu trading plan-nya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu paling utama adalah risk reward itu harus lebih besar daripada reward harus lebih besar daripada risk. Biasanya saya ambil itu di atas 1:1. Entah itu 1:1,2 itu boleh, 1:1,5 boleh, 1:2 makin bagus. Jadi makin besar makin bagus gitu. Nah, terus kalau misal udah dibuat, terus teman-teman udah buy, ya udah teman-teman disiplin. Kalau dia udah sempat naik, tapi belum kena take profit, teman-teman jangan dulu take profit, walaupun dia akhirnya koreksi dikit lagi gitu. Nah, itu melatih mental teman-teman supaya ntar bisa untuk mendapatkan profit lebih tinggi ke depannya. Saat teman-teman udah lebih jago gitu, lebih tahu di mana level resistennya sesuai, dan juga belajar untuk nggak FOMO. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, oh ternyata supportnya di level ini, cuman ternyata harganya udah keburu naik nih, saya terlambat gitu beli. Nah udah, jangan maksa beli di harga sekarang. Kalau teman-teman maksa beli di harga sekarang, nanti yang ada risk-nya jadi terlalu tinggi. Level cut loss teman-teman tuh harus jauh di bawah gitu ya. Nah itu bahaya. Oke, nah ini salah satu contoh gimana kita buat trading plan. Di trading plan itu ada level buy-nya, level SL atau stop loss, atau nanti pas harga turun kita mau jual di mana. Nah itu namanya SL. Lalu ada take profit. TP ini take profit. Jadi ntar kita mau jual di mana saat harganya sudah naik gitu ya. Nah ini kita bisa buat trading plan berdasarkan dengan analisa yang kita buat tadi. Saya udah gambar resistennya. Ini namanya resisten dinamis. Cuman tadi saya nggak buat ya. Ini resisten yang bisa naik turun teman-teman. Kalau tadi kita kan cuma gambar garis lurus doang, itu yang klasik. Nah ini yang dinamis, ini bisa kita lihat dari trendline sebenarnya. Cuman kita mungkin nggak ada waktu untuk bahas ini lebih lanjut. Intinya, trading plan itu saya buat dari hasil analisa saya, dari poin-poin di awal tadi. Ini saya ngeliat dia udah mau ada reversal trend nih, dari yang tadi turun, dia mau kemungkinan jadi naik nih di sini. Nah, makanya saya berspekulasi untuk membeli sini, dan ternyata benar, dia sempat naik ke level take profit saya gitu. Oke, nah sekian dari teman-teman panitia. Saya masih punya waktu nggak ya? Oke, kalau untuk waktunya untuk tanya jawab kah, Coach Richard? Bukan, saya masih mau buka review nih. Kalau bisa Oh, bisa. oke. Gimana? Masih ada waktu? Coba kita lihat apakah masih boleh. Karena memang materi sangat menarik sekali ya. Sangat menarik sekali dari Coach Richard. Oh iya benar, background-nya tiba-tiba menggila, Coach. Baru sadar. Oke, sebentar.
Oke, kita coba untuk dari Oke, kita coba ke Kak Isvan dulu, Coach Richard, kalau boleh. Nanti setelah itu, kalau kita masih ada waktu, kita akan lanjutin lagi ke Coach Oke, Richard. siap. Boleh? Nggak apa-apa. Oke. Oke, siap. Thank you, Mas Sigit. Sama-sama. Wah, ini beberapa kalau saya lihat, mau lihat prakteknya, wah, tenang, ditunggu ya. Siapa nih? Kak Gifari ditunggu waktunya, karena kita masih ada sesinya lagi. Tenang ya. Nanti kalau masih penasaran gimana prakteknya, masih ada Coach Richard yang akan ngasih di bagian akhir. Oke, nah berikutnya kita masih ada satu lagi dari Kak Iswan, nyala trainer kita. Oke, siap. Kak Iswan, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan, Kak. Thank you, Kak Sigit. Jadi aku singkat aja, aku mulai. Jadi aku kasih tema ini lumayan related dengan yang lagi viral ya, Squid Game. Jadi Squid Game ya. Red light and green light stock picking. Jadi kalau bagi aku investasi saham itu tuh kita kayak bagi aturan kolonial lah istilahnya, mulai 2020, 2021 kita tuh kayak lagi jalan di Squid Game nih. Ada boneka-boneka Squid Game banyak nih. Kalau kita salah langkah, kita ketembak, kita mati, kita gugur. Artinya kayak tadi juga related dengan yang dibilang sama Kak Denis, bahwa 2-3 tahun lagi 2023 kalau ketika investasi saham udah nggak trending, apa kalian masih investasi apa enggak? Jadi ini ibaratnya kita lagi main Squid Game, siapa yang sampai di garis finish nanti itulah dia yang benar-benar investor sejati atau trader sejati. Ya, itu kira-kira pembukanya. Terus aku ngasih ini yang tadi, yang di awal aku bilang buy right and sleep tight, tapi sebenarnya aslinya dia bilang buy right and hold tight, versi John Bogle. Jadi John Bogle itu siapa? Dia itu adalah pendiri dari Vanguard Asset Management. Itu aset manajemen terbesar di dunia dengan dana kelolaan 7,1 triliun US dollar. Jadi kalau kalian tahu GDP Indonesia, total PDB kita itu cuma sekitar kalau nggak salah 2 triliun dolar. John Bogle ini punya kelolaan investasi itu 7 triliun, istilahnya uangnya tuh lebih besar berkali-kali lipat dari seluruh orang Indonesia digabungin nih, 7 triliun US dollar yang dia kelola. Dan skema yang dia pakai itu apa? Buy right and hold tight. Jadi dia investor jangka panjang yang return-nya cukup disegani di dunia. Ini sedikit tentang aku. Jadi mungkin kalau udah ikut beberapa kelas nyala sebelumnya, aku Head of Research di OCB Sekuritas di sini dari 2015, jadi udah hampir 6 tahun. Dan aku udah di market dari 2010. Next-nya, nah ini aku mau lempar dulu pertanyaan sedikit nih. Mungkin refreshing, kalau dulu kelas kita bulan lalu tuh aku sempat lempar pertanyaan juga, kalau masih ingat nih. Kita sebagai milenial nih, kita kadang-kadang bertanya, kadang-kadang mungkin aku coba bilang ke teman-teman, mungkin ada nggak sih yang merasa kalian tuh generasi sandwich, generasi yang masih biayain adiknya, generasi yang masih ngasih uang ke orang tuanya, ada nggak sih? Kalau yang ada coba tunjuk tangan. Nah, aku kasih pertanyaan nih, simpel aja. Seandainya kalau tahun 2000 nih, tahun milenium waktu itu, orang tua kalian beliin aja 100 juta dan nggak diapa-apain, uangnya disimpan, ini buat anakku tersayang, ntar 20 tahun lagi kamu ambil. Jadi kalau pernah nonton film Wall Street ya, Wall Street Money Never Sleep, itu coba kalian nonton. Jadi si Gordon Gekko itu sempat bikin satu tabungan di mana tabungannya saham ya, di mana uang itu hanya boleh dibuka sama anaknya ketika dia berumur 21 tahun. Bayangin kalau 20 tahun yang silam orang tua kalian beliin kalian saham BCA 100 juta, kira-kira sekarang berapa? Coba kasih bantu jawab, atau rekan-rekan di chat boleh. Silahkan, ini ayo kalau ditulis dibacain. ada tulisnya auto tajir katanya, Kak Iswan. Coba berapa? Tebak-tebak aja nilai 1 MK, 2 MK berapa? Yuk, kira-kira berapa nih? Buat sobat nyala semuanya. Nih kalau Sigit kayaknya masih kalah sama sobat nyala semua nih perhitungannya nih, Kak Iswan. Tapi Sigit akan coba deh. Mungkin sekitar kalau 100 juta sekarang bisa sekitar 1M atau 10M kali ya. Ayo, 1M apa 10M Kak Sigit? Aduh, 10M deh, Kak Iswan. 10M ya. Ada yang di atas 10M di kolom chat? Ada yang 1T bahkan, Kak. Ada yang 20M, ada 1T. Nah, yang 20M benar tuh. Nah, 20M selamat, Anda benar. Boleh nggak panitia kita kasih kado nggak nih, panitia yang 20M? Tolong dicatat namanya, dia jawabnya benar. Nah, ini
hasilnya 20M benar, jadi 100 juta. Andai-andai orang tua kalian tuh tahun 2000 beli saham BCA, mungkin harga 100 juta tuh mungkin bisa dapat Honda Accord zaman dulu mungkin ya, sekitar tahun segitu, atau Innova lah kira-kira. Coba orang tua kalian beliin saham BCA dan simpan buat anaknya, sekarang tuh kalian udah auto tajir, udah punya 20M. Bayangin, kok bisa sih? Bisa dong, karena di sini saham BCA naiknya rata-rata 28,5% per tahun sejak dia IPO. Nah, ini mungkin aku sedikit kasih gambaran yang sebelah kiri. Di saham itu bisa dibilang probability untuk kita loss itu cuma 25%. Jadi ini aku ambil data dari 1930 di Amerika, itu tiap tahun kita kategorikan itu ternyata 74% dari seluruh tahun itu saham itu untung. Hanya 24 kali ya itu mencatatkan penurunan nilai. Makanya saham itu kalau dibilang investasi yang probability cuannya itu besar banget. Kalau Anda investasi saham terus Anda nggak cuan, berarti ada yang salah dengan trading plan Anda atau investment filosofi Anda. Nah, return berapa sih? Kalau tadi BCA 28% udah fantastis banget ya. Anggaplah kita telat lahir misalnya, kita lahirnya sekarang kita baru mulai investasi. Kira-kira berapa sih yang wajar kita kejar di saham per tahun? Bagi aku yang wajar di saham itu adalah sekitar 18% sampai 20%. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau saham yang benar-benar bagus, growth-nya masih ada, 18% sampai 20% itu menurut aku masih bisa dapat di saham. BCA tadi kalau kita tarik dari tahun 2000 itu per tahun 28%. Tapi kalau kita tarik dari tahun 2010 itu 18%. Nanti kita akan bahas detailnya kenapa BCA itu return-nya makin hari makin kecil. 18%. Jadi bayangin di sini aku kasih hitungan kalau tadi 100 juta, kemudian kita anggaplah kita telat investasi tahun 2010 misalnya, kalian punya uang 10 juta, sekarang jadi 64 juta. Tahun 2010 kalian punya uang 100 juta jadi 600 juta, artinya naik 6 kali lipat dalam 10 tahun, itu udah wajar lah. Jadi kalau kalian mau mengulang apa yang dicetak BCA tahun 2000 itu rasanya saat ini masih belum, menurut saya masih terlalu jauh lah ya. Kita harus cari saham yang benar-benar undervalue. Jadi kita akan lihat nanti, bayangin BCA ketika IPO tuh PI-nya cuma 3 kali. Nah, di sini kita lihat di sini PI itu apa, kita akan bahas price to earning ratio. Nah, di sini aku kasih sedikit simulasi tadi, Kak Denny sempat bilang ya financial calculator. Nah, kalau ditanya kira-kira buat milenial berapa sih uang yang cukup untuk investasi? Kak Sigit, kira-kira berapa Kak Sigit? Kalau aku mungkin baru Per sekitar bulan. Per bulan ya, mungkin sekitar 2 juta, 3 juta kali ya Kak Iswan ya. Udah bagus tuh 2 juta, 3 juta. Nah, kalau bisa ditingkatkan lagi cukup 5 juta. Jadi bayangin kalian dengan 5 juta, aku masukin di financial calculator nih, 5 juta per bulan dengan return 18% per tahun, dalam 10 tahun, itu kalian akan punya 1M. Kemudian dalam 20 tahun, kalian akan punya 10M. Cukup nggak tuh? Menurut aku cukup. Kenapa? Karena 10M itu nanti ketika 20 tahun lagi anak kalian udah mau sekolah atau mau kuliah, itu udah cukup buat nguliahin sampai di luar negeri. Kemarin aku sempat diskusi sama ada klien itu, dia kuliahin anak di USA, berapa sih biayanya itu? Kira-kira 7M lah untuk saat ini. Nah, artinya dengan inflasi ya, di inflasi di Amerika mungkin bisa lah satu anak kuliah di luar negeri. Jadi kalau kalian punya cita-cita 20 tahun lagi anak kalian tuh jangan seperti kalian, harus lebih tinggi lagi pendidikannya gitu. Jadi ini buat motivasi juga. Sumbernya di mana? Kalian bisa lihat di sini nih, calculatorsite.com, cari bagian finance, cari compounding interest rate calculator. Kalian ini tinggal masukin kalau 1 juta mau berapa tahun, return-nya berapa, ntar keluar tuh. Jadi itu penyemangat juga nih. Tadi aku sempat hitung kalau 30 tahun berapa sih ini, kalau 20 tahun itu 10M, 5 juta per bulan. Kalau kita 30 tahun nih, itu bisa dapat sampai 50M-an. Jadi artinya semakin lama kalian berinvestasi, semakin berputar uang dan nggak kalian tarik, maka nanti itu akan compounding-nya akan semakin tinggi banget nih. Nah, ini mungkin satu quote dari Warren Buffett. Nanti siapa Warren Buffett kita akan bahas. Dia pernah bilang kalau orang yang megang cash itu mereka tuh buang-buang opportunity, karena cash itu virtually earns nothing. Jadi mungkin bagi orang tua kita, coba tanya sama orang tua kita, pulang ke rumah kalian tanya, atau lagi di rumah tanya, suka pegang uang tuh gimana sih? Uang cash, segoplok-goplok, atau uang yang ditaruh di bank, deposito kelihatan, atau pegang saham? Masih orang tua zaman kita tuh baby boomers atau Gen X itu pengennya tuh pegangnya di tabungan. Kalau uang di tabungan tipis, mereka mikirnya, oh, gue jadi miskin nih. Tapi
Kalau uang di saham, kalau kita taruh itu mereka nggak ngerasa kalau mereka punya uang juga. Jadi uang itu benar-benar yang bisa dilihat, diraba dan ditarik kapanpun, itu baru mereka menganggap sebagai kekayaan. Nah, ini mungkin suatu paradigma yang harus diubah. Generasi kita milenial harus merubah itu, jangan sampai kita jadi the next sandwich generation lagi. Nah, langsung ke inti materinya, kok bisa sih saham BCA bisa naik sampai segitu kencengnya? Nah, aku kasih contoh nih di sini tadi. Saham BCA itu tahun 2000 itu net profit atau laba bersihnya itu cuma 2 triliun. 2020 2021 nih bisa naik sampai 30 triliun, naik berkali-kali lipat. Kemudian harga sahamnya juga naik. Harga sahamnya naik, kita hitung bisa market cap itu total harga saham dikali dengan seluruh saham beredar, saham yang dimiliki Salim Group, terus saham yang dimiliki Jarum Group, soalnya dimiliki Jarum Group dan dimiliki publik semua, jumlahin semua itu total market cap. Berapa kali sih? Jadi PE itu berapa kali kita akan bahas. Tadi saya sebut bahwa BCA pertama kali IPO PE-nya itu 3 kali. Bayangin. Andai kalau di dunia zaman sekarang Anda bisa ketemu saham PE 3 kali, prospeknya bagus, beli langsung, auto beli. Sekarang PE-nya berapa kali? Udah 30 kali. Artinya nanti kita akan bahas orang berani bayar 30 kali lipat terhadap labanya BCA. Makanya BCA itu sekarang market cap-nya itu satu perusahaan dengan valuasi atau market cap-nya itu 1.000 triliun. Akan mencapai 1.000 triliun dalam 1-2 tahun ini. Nah, ini price to earning ratio tuh gimana sih ngitungnya? Ini simple banget. Ini rule of thumb bagi investor, ini harus tahu PE itu apa. Harga saat ini dibagi dengan annual earning per share, laba saham dalam setahun. Jadi laba per saham dapat dari mana? Laba bersih yang dilaporkan berapa triliun? Tadi bicara 30 triliun, jumlah saham beredarnya berapa, yang total itu bisa cari di Google, keluar semua dibagi, dapat EPS. Nah, sekarang dengan adanya Google nih, teman-teman udah nggak perlu ngitung, udah dihitungin sama Google, tinggal ketik aja BCA saham. Itu akan keluar langsung, ada tulisan di situ PE-nya berapa, otomatis sudah dihitung. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Jadi kita generasi milenial udah diuntungkan oleh teknologi, diuntungkan oleh service yang gampang banget. Harusnya mindset kita itu kita ubah, jangan sampai kita sama seperti Gen X atau baby boomers. Next di sini, yuk kita ngitung yuk, simple banget nih cara ngitung. Aku berbagi nih pertama kali nih di event coach-nya lah, aku bagi-bagi, aku buka dapurnya gimana cara ngitung harga saham BCA. Jadi kalau tadi Coach Denny sempat bilang masih ada yang lebih better dari BCA, aku mungkin agak sedikit setuju, pasti masih ada yang lebih bagus dari BCA. Kenapa? Aku coba kasih caranya hitungan, aku udah kasih di sini semua nih hitungannya. Jadi data yang sampai 2020 itu actual. Jadi pertama kita caranya gimana, ini kolom yang kuning kita isi. Jadi kalau kalian punya Excel sheet, ini masukin satu aja, satu Excel sheet bisa dipakai untuk beberapa saham. Satu saham, satu Excel sheet. Kalau kalian punya 20 saham, kalian bikin 20 Excel sheets. Tinggal masukin aja laba bersihnya, ini dari Google itu ada semua, buka di Reuters, itu ada semua laba bersihnya dari 2015. Masukin semua laba bersih, terus kita lihat dari 2015 ke 2020 tuh laba bersih BCA rata-rata per tahun tumbuh berapa sih? Oh, ternyata sih cuma 9% loh. Artinya nggak wah banget nih pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian kita taruh di sini 2021 sampai 31, sorry ini harusnya 31 tahunnya. Kita pasang, pengen berapa sih? Oh, kita proyeksi 10% per tahun, kita anggaplah nggak jauh-jauh dari kondisi 2014 sampai 2020. Kalau udah, kita kemudian ini kan number of shares itu udah dapat semua dari Google sama, kita estimasi nggak akan ada corporate action dulu di beberapa tahun mendatang. Kita tinggal kali estimate PE-nya. Intinya kita lihat historisnya berapa nih. Oh, dari 2014 itu 20 kali naik jadi 30 kali, kita kasih PE growth namanya. Berapa banyak sih estimate growth-nya, aku taruh di sini sekitar 3%-an. Oh, ternyata estimasi sampai 2031 PE-nya akan naik dari 30 kali jadi 40 kali. Kita pasang PE-nya, kita tinggal kali balik nih. Laba bersih dikali PE dapat market cap-nya. Market cap-nya udah proyeksi semua, tinggal kita bagi dengan jumlah saham beredar, dapat harganya nih. Ini yang kita bilang investment plan. Jadi kalau tadi Kak Richard sempat jelasin trading plan, sebelum kalian investasi, kalau kalian harus punya juga namanya investment plan. Ini kira-kira gini, tahun 2021 berapa sih harga wajar BCA? Di sini di 7.650. Tahun 2022 itu akan naik ke 8.600. Jadi tahun Anda review. Jadi sebenarnya pekerjaan investor tuh sangat gampang kalau bagi aku ya. Ketika kita kerjanya tuh cuman ketika laporan keuangan full year keluar. Kapan? Biasanya di Indonesia cut off tanggal 31 Maret. Sebulan tuh kita kerjain tuh. Kerja sebulan tapi hasilnya bisa sampai 12 bulan. Jadi habis bulan Maret kita bikin analisa saham-saham apa nih, kita mau short yang mana. Itu kita kerjanya gitu. Jadi kerjanya gampang banget. Bahkan ada satu investor yang bilang kalau dia kerjanya itu cuma 4 hari setahun gitu. Jadi sisanya dia bisa kerjaan yang lain. Jadi gampang banget sebenarnya kalau mau jadi investor. Nah, itu tadi kira-kira ini BBCA.
sampai 10 tahun ke depan, saya perkirakan itu kenaikannya cuma 13% per tahun. Tidak akan mencapai seperti 18% per tahun yang terjadi di 10 tahun belakangan. Jadi makin hari ini makin tipis nih return-nya BCA yang ditawarkan karena valuasinya udah makin mahal. Udah 30, dari 30 ke 40, nggak mungkin BCA mungkin sampai 50 kali kayak Unilever zaman dulu, mungkin bisa aja, tapi aku konservatif, aku pasangnya 40 kali price to earning ratio. Nah, kita akan belajar satu lagi nih, tipe saham berdasarkan business cycle. Nah, BCA tuh ada business cycle mana sih? Business cycle tuh ada yang establishment, ada yang growth, ada yang maturity, ada yang post maturity. Nah, BCA itu ada di stage post maturity di mana steady save. Jadi kalau maturity-nya kapan? Dari tahun 2010 sampai 2020 udah masuk maturity, 2021 ke 2031 akan masuk ke post maturity, dan aku masih asumsi bahwa steady save nih tetap di sini. Ada yang decline sahamnya apa? Unilever. Jadi ketika satu saham masuk ke post maturity jadi decline, laba bersihnya turun, maka itu akan dijual habis-habisan. Kalau Anda punya Unilever, Anda bisa rugi sampai 60-70%-an dalam 3 tahun terakhir. Jadi hindari yang kayak gitu. Nah, return BCA ini yang udah hitung tadi, tahun 2000 ke 2010 41%, 2010 ke 2020 18%, 2021 ke 2030 akan ada di 13%-an. Jadi ini kita proyeksi sekitar waktunya sampai 10 tahun ke depan aja cukup. Nah, jadi BCA steady save, Unilever ini kita kasih contoh sedikit, itu labanya turun nih, kita lihat declining. 3 tahun terakhir pertumbuhan laba bersihnya minus, dia nggak rugi tapi pertumbuhan laba bersihnya minus. Itu langsung dipanes sama investor, dibuang semua, valuasinya langsung terdiskon karena kalau sesuatu barang terjadi hal yang jelek pasti harganya akan turun. Next. Nah, hindari yang kayak gini. Ini laba bersih Unilever tahun 2018 itu 9 triliun, 2021 proyeksinya cuma 6 triliun, harganya langsung turun drastis. Jadi hindari yang saham yang kayak gini. Nah, ada yang tadi kalau kita lihat sebelumnya itu adalah renewal. Ini yang cari saham yang kayak gini nih, udah maturity, post maturity dia renewal, ada growth tambahan lagi, ada satu saham yang punya kayak gitu. Kita lihat di sini sudah muncul. Jadi mungkin sesi sebulan lalu kita bahas sudah muncul, tapi aku nggak kasih detail-detailnya. Ini aku buka semua kenapa sudah muncul bisa bagus. Di sini sudah muncul, ternyata 2015 sampai 2017 laba bersihnya cuma tumbuh 10%, berarti dia ada di fase maturity nih. Biasanya kalau maturity identiknya pertumbuhan laba bersihnya itu sekitar 10% plus minus lah. Ketika masuk tahun 2018 kemarin, laba bersihnya langsung naik 24%, di atas 21%, sampai tahun ini tahu kemarin terakhir tuh 8 keuangan itu naik 30%-an laba bersihnya. Jadi dia punya channel baru di mana tadinya jualan tolak angin, sekarang dia ngeliat kayak Blackmores lah, terus merek-merek dari luar itu jual vitamin mahal-mahal banget, dia bikin yang sama premium gel, soft gel dengan harga yang setengah harga, itu laku banget di pasaran. Jadi vitamin C 1000-nya itu laku banget, dan ini bisa menjadi kunci ke depan, dia bisa punya source of growth yang baru. Nah, makanya dengan saham yang renewal ini pasti valuasinya akan mulai naik. Kita akan lihat nih hitungannya. Kalau tadi BCA PI 30 ke 40, Sido itu sekarang PI sekitar 25 kali. Aku perkirakan akan naik ke 35 di tahun 2031. Kita pasang rate-nya, nggak usah muluk-muluk, 15% cukup per tahun laba bersihnya. Kita bagi semua saat ini Sido berapa sih wajarnya 940. Jadi kalau kalian teman-teman udah yang udah buka saham, buka rekening sekuritas di di OCB Sekuritas, itu kita dari awal tahun kita udah bilang Sido ini targetnya 980 tahun ini, dan akhirnya ini udah kena nih sekitar 950-an, 960 kemarin. Wajarnya itu kita sekarang di 940 karena kita factoring masukin saham bonus yang dibagikan, shares outstanding-nya jadi lebih banyak. Tahun depan berapa? Tahun depan bisa ke 1.100, 1.300 dan seterusnya. Kalau Anda terus investasi di sini di Sido, Anda akan dapat 18% per tahun selama 10 tahun ke depan, dengan target harganya di 2031 itu adalah 4.850. Aku kasih tanda bintang, kenapa? Karena kalkulasi ini berdasarkan historical average dari earning sama PE, dan apapun itu bisa terjadi. Andai aku nggak bilang ini semua bisa pasti terjadi nih, kalau pasti terjadi aku jadi peramal, bukan stok analis gitu. Jadi apapun bisa terjadi, jangan sampai kejadian Unilever terulang. Jadi makanya aku bilang, apa tiap tahun Anda harus review perusahaan yang ada investasi, karena jangan sampai kita bayangin nih Unilever dari sini ke sini kan 2010 sampai 2018 labanya naik kan, aman-aman aja kan. Tapi ketika 2019 Anda mulai lihat labanya mulai turun, mulai jual dikit-dikit, 20 turun lagi, 21 turun lagi, jual habis lah gitu. Istilahnya tiap tahun kita review perusahaan kita investasi itu masih untung on track apa enggak dari kita punya trading plan gitu. Jadi ini kira-kira Sido tuh 2031 dari harganya sekarang 900 bisa jadi sampai 5 ribuan.
Terus pertanyaannya apakah semua saham bisa ngasih cuan yang sama? Jawabannya enggak. Nah, aku kasih perbandingan satu slide aja, simpel banget nih. Teman-teman pasti tahu dong perusahaan yang namanya Astra yang lagi bikin pameran Gaikindo di AIS BSD. Tahu perusahaan namanya Telkom, Kalbe Farma, Unilever. Jadi ternyata dalam 5 tahun terakhir itu labanya Unilever cuma tumbuh 7%. Ini aku ambil data sebelum pandemi ya, dari 2019. Kalbe 6%, Telkom 6%, Astra 6%. Nah, kemudian berapa sih return sahamnya dalam 5 tahun terakhir per tahun? Itu single digit juga, artinya labanya tumbuh berapa persen, refleksinya harga saham kan tumbuh segitu juga. Misalnya Sido dalam 5 tahun terakhir 17% labanya tumbuh, average stock return-nya berapa? 23%. S1 dari 15%, labanya 16% sahamnya. Mayora 13% sahamnya, 14%. Sorry, 13% labanya, 14% sahamnya. Indofood CBP 14%, labanya 13% sahamnya. Jadi rule of thumb-nya cuma satu. Stock price itu akan reflect seberapa besar earnings growth yang dicapai dari perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ada ini aku satu kisah nih. Jadi ada satu investor, dia bilang ke aku, gue investasi saham Astra tapi kok ini saham sideways 10 tahun ya. Jadi kalau yang belajar teknikal pasti tahu sideways, nggak naik nggak turun, gini-gini aja nih. Bayangin di 2010 Astra tuh harganya 5.700 apa 5.400, sekarang 2020 2021 harganya sama juga, segitu juga. Artinya Anda kalau investasi di Astra nggak akan kemana-mana. Kenapa? Karena profitnya segitu-segitu aja. Jadi bisa dibilang post maturity yang dia udah steady state tapi agak-agak mau decline dikit nih. Nah, itu saham yang 10 tahun udah sideways. Nah, stock ideas buat 2022 apa? Aku kasih di sini sudah muncul lah, Satwar dan Mayora. Jadi kalau tadi sempat ada yang lihat ICBP, kenapa nggak aku masukin? Karena ICBP ini rasio hutangnya cukup besar, ada utang 30 triliun, di mana sejak utangnya itu ada, aku agak sedikit ngurangin exposure. Kenapa? Karena kalian kalau dengar beritanya itu utang itu adalah untuk akuisisi sebuah distribusi atau perusahaan di luar negerinya yang punya Salim Group juga, yang notabene udah dimilikin juga. Artinya istilahnya Salim yang uang ke bank tapi mengatasnamakan si perusahaannya. Uangnya lari kemana? Akan lari ke shareholder-nya juga. Nah di sini aku coret dulu ICBP, wait and see dulu sampai utangnya lunas katanya 2023 atau 2024. Nah di sini stock picking-nya gimana sih? Kita milih nih. Yang pertama itu kita harus cari bisnis dengan produk yang kita pakai dan enjoy tiap hari. Kayak tadi Astra, Telkom itu enjoy tiap hari, nggak enjoy tiap hari. Pertanyaan kedua, apakah bisnisnya masih tumbuh apa enggak? Kita lihat di labanya tuh, laba bersih. Kalau bisnis masih udah nggak tumbuh, ya udah kita nanti dulu deh. Business with clear advantage. Jadi contoh misalnya Sido muncul, pesaingnya tuh apa? Satware ada nggak pesaingnya? Mayora ada nggak pesaingnya? Terus BCA ada nggak pesaingnya? Caranya gimana? Anda datang aja datang ke bank BCA, Anda akan lihat di situ berapa banyak customer-nya. Kalau Anda datang ke bank BUMN, itu nggak ada isinya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Misalnya biskuit, Anda akan lihat tuh di di supermarket Mayora, hampir semua produk tuh yang punya Mayora biskuit, gitulah. Kira-kira kayak gitu perbandingan. Terus hardware ada nggak toko yang lain, Mitra 10 atau apalah yang lain, ada saingannya nggak ada kan? Sido muncul tolak angin sama pesaingnya, antangin jauh banget itu pasti. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini satu jangan juga dari Warren Buffett. Jika bisnis itu bagus, maka stock eventually follows. Lihatnya dari mana? Dari laba bersihnya tadi. Next-nya, siapa itu Warren Buffett? Kalau kalian penasaran, Warren Buffett itu investor paling kaya di dunia, kekayaannya 84 billion US dollar, which is itu adalah hampir setara dengan cadangan devisa yang ada diparkir di Bank Indonesia. Jadi nggak main-main orangnya, dan dia mulai investasi ketika umur 11 tahun, dan dia bilang kalau hidup dia sebelum 11 tahun itu adalah masa-masa di mana dia sangat wasting time, dia nggak tahu cara untuk grow the money. Nah, itu Warren Buffett. Jadi di sini aku ngasih satu bentuk penutup. Dia bilang bahwa uang itu bukan segalanya, tapi make sure tuh kalian tuh udah earn something dulu. Jangan kalau kalian lihat banget yang pamer-pamer ngomong saham A, saham B, saham C. Kalau kalian dengar harus cari orang yang udah speaking much, itu kalau mereka udah punya hasil dulu. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah buka-buka sosial media buat saham. Kita harus manfaatkan sosial media buat yang lain. Karena untuk saham ini kita harus benar-benar cari orang yang udah making money dulu. Kayak Warren Buffett udah making money. Terus tadi John Bogle udah making money. Itu yang aku dengar. Kalau yang lain kayak YouTuber lah atau apa yang lain, itu aku nggak terlalu dengerin. Next-nya,
Itu mungkin dari aku ya. Jadi di sini disclaimer, artinya di sini adalah perlindungan secara hukum bahwa apa yang kita bikin adalah analisa dan itu bukan secara pasti akan terjadi di masa depan. Suatu pun bisa terjadi. Dan terakhir untuk menutup aku kasih satu quote di mana di sini Warren Buffett itu dia kalau beli itu bilang gini, kalau kalian tuh bisa enjoy hari weekend ya Sabtu Minggu tanpa ngeliat ticker saham, coba deh kalian hari Senin sampai Jumat ngelakuin hal yang sama, nggak usah lihat ticker saham. Kalian kerja cuma 5 hari dalam setahun atau sebulan lah dalam setahun. Itu kira-kira tipikal gimana Warren Buffett atau John Bogle yang punya investasi sebesar itu, mereka nge-treat money seperti itu. Itulah mungkin dari aku. Balik lagi bahwa kalian filosofi kalian seperti apa. Kalau kalian mau ikutin Warren Buffett atau caranya John Bogle, silahkan, ini udah aku jelaskan. Kalau kalian mau trading juga, semua balik lagi terserah kalian. Mau trading, mau investasi, mau dollar cost averaging, itu balik lagi ke resiko dan profil kalian masing-masing. Itu aja mungkin. Kasih Git, thank you. Kalau ada pertanyaan kita akan bertanya jawab nanti ya. Thank you. Siap. Thank you Kak Isvan. Wah, ini pemaparan ketiga ini makin kalau buat Sigit sendiri membuka mata sendiri. Oh, ternyata kalau trading itu harus itu yang dilihat gitu ya. Ternyata nggak boleh berdasarkan FOMO-FOMOan doang gitu ya. Thank you Kak Isvan. Nah, Oke, kita akan ke sesi tanya jawab dulu, Q&A. Ini udah banyak banget muncul pertanyaan-pertanyaan nih, para coach dan juga Kak Isvan sebagai trainer. Sigit akan bacakan salah satu pertanyaan yang sudah dipilih dari kami, Nyala Badi. Ini ada nih satu nih dari Muhammad Fahrezi Harrison. Oke, ini nanyanya gini nih. Saya nih FOMO akhir-akhir ini karena dengar berita kripto, hal hasil karena kefomoan Kak Fahrezi ini, dia ambil dana saham setengah ke kripto pekan lalu. Tolong dong dikasih tahu atau dinasehatin supaya FOMO-nya ini nggak mengganggu portonya yang masih sekitar 4-5 juta dengan investasi per bulan sekitar 200 ribuan. Nah, ini coba Sigit akan tanyain dulu ke Coach Dennis nih. Coach, ini gimana nih, Coach? Minta nasehatnya nih katanya. Oke. Yang pertama mengenai FOMO ini ya. Jadi kita case-nya dari Harrison ini, dia ambil porto sahamnya, habis itu dia pindahin ke kripto ya. Betul. Karena FOMO ya. Betul, Coach. Nah, pertanyaan yang pertama ya, cuan nggak nih? Kalau cuan nggak salah. Karena kita mau dapetin cuan dari market. Jadi di dalam market, di dalam di dalam investasi, instrumen itu kan ada banyak banget. Contohnya misalnya ya, sesimpel ini. Tahun lalu misalnya market lagi nggak menentu. Di 2019 ya, mau cari cuan di saham aja mungkin sulit ya, karena marketnya kurang enak. Habis itu di tahun 2020 tiba-tiba pandemi. Nah kalau misalnya tahun 2019 kita berasa misalnya market kurang enak, kita stop dulu investasi di saham atau sebagian dana kita keluarkan, kita amanin dulu di obligasi atau reksadana pendapatan tetap ya untuk menjaga aset kita. Habis itu ketika udah crash di tahun 2020 ya, kita pindahkan lagi dari obligasi kita masukkan ke dalam saham, itu kan bagus dong, kita malah untung. Nah kalau misalnya kita keluarin uang dari saham buat invest di kripto, dengan ya tanda kutip dengan kita memahami kripto itu cara kerjanya seperti apa, kita bisa baca white papernya, kita punya tujuan yang jelas, habis itu kita lakukan dan bisa cuan, silakan, itu nggak salah sama sekali. Tapi yang salah adalah ketika kita lihat kripto lagi naik-naiknya tanpa dibekali kepengetahuan khusus, kita langsung keluarin semua saham kita invest di kripto dan tahu-tahu malah rugi ya karena kesalahan kita sendiri. Nah, itu yang jangan sampai. Jadi kalau mau invest di kripto, boleh-boleh aja. Mau diversifikasi sebagian di kripto, sebagian di saham, boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Ya, yang penting kalian tahu tujuan kalian seperti apa dan jangan cuman keluarin uang untuk masukin ke instrumen lain karena lagi trending. Karena yang lagi trending itu bukan tujuan finansial kita. Kalau trendingnya 1 tahun, tujuan finansial kita 30 tahun percuma, ya kan? Dia naik nanti turun lagi, ya kan? Nah, jadi itu yang pertama, itu yang kedua tadi, ya. Mengenai yang pertama, yang kedua. Nah, yang nomor 3 adalah kalau misalnya kita memang udah punya budget, kita udah punya dana, misalnya tadi kata Harrison tuh investasi per bulan sekitar 200 ribu. Nah, dari uang yang memang udah disiapkan untuk dollar cost averaging tiap bulan, langsung dipisahkan aja. Misalnya, kamu udah ngerti nih di kripto gitu kan, mau 70% di saham, misalnya 30% di kripto, nggak masalah, ambil 30%-nya berarti 60.000, investkan di kripto. Nggak masalah sama sekali, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya langsung dipindahin dan all in, itu sangat jelek. Karena Warren Buffett sendiri, bukan Warren Buffett sih, orang-orang juga mengatakan bahwa
kita lebih baik menaruh telur di beberapa keranjang gitu, biar nggak pecah. Tapi kalau misalnya kamu mau taruh di satu keranjang aja boleh, tapi pastiin benar-benar ngerti terhadap instrumen tersebut. Ada nggak orang yang cuma invest kripto besok kaya? Jawabannya ada. Tapi ada nggak orang yang miskin gara-gara kripto? Ada juga. Jadi tergantung gimana kacamata kita melihat. Ya, kalau mau diversifikasi, sebagian di saham, sebagian di kripto, silakan aja, boleh. Gitu. Oke, thank you Coach. Masukannya jadi nggak ada salah-salahnya juga ya, gitu ya Coach ya. Yang penting Ya, benar. sesuaikan lagi. Nah, kalau dari Coach Richard atau Kak Isfan, kira-kira ada tambahan nggak nih? Kalau sudah sesuai dengan sama, kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana? Kalau dari aku sedikit aja tambahan. Jadi kalau orang jadi investor itu harus idealis. Jadi kalau misalnya Warren Buffett itu pernah bilang apa yang terkenal sekarang itu belum tentu terkenal 20-30 tahun lagi. Jadi contohnya makanya dia selalu cari saham yang 20 tahun kemarin terkenal, orang masih pakai, sekarang masih dipakai juga. Nah, kita kripto kan produk baru, kita belum tahu 20-30 tahun lagi masih enggak. Karena kripto itu kalau aku lihat gimana cara valuasi kripto. Kalau kita lihat forex atau misalnya rupiah, kita bisa cara valuasinya gampang. Ekspor impornya berapa, terus GDP-nya Indonesia berapa, itu bisa dihitung semua, ada datanya. Sekarang kripto apa yang mau dihitung aku tanya? Jumlah supply di mana bisa dihitung nggak? Terus unless kalau misalnya kripto itu di-accept sebagai international exchange. Mungkin kalau kalian dengar apa namanya katanya, aku nggak tahu ini benar apa enggak ya, teman aku yang suka main kripto tuh pernah bilang, pernah posting kemarin katanya Gubernur New York nih mau bikin pelajaran kripto di sekolah, terus katanya mau gaji mau pakai kripto di New York. Nah, aku nggak tahu nih akan kejadian apa enggak, unless itu terjadi jadi benar-benar exchange accepted globally, baru kita bisa tahu cara hitungnya gimana, dan akan ada bukunya juga pasti. Kalau saat ini nggak ada buku yang bisa nulis, nggak ada ekonom yang bisa nulis berapa sih valuasi kripto. Jadi kalau bagi aku pribadi, aku nggak akan investasi kripto sampai ada cara ngitung valuasi kripto itu berapa, benar-benar textbooknya itu ada, baru itu kita investasi. Tapi kalau kayak gitu sejauh ini, kalau Warren Buffett juga bilang bahwa kripto itu is delusional. Jadi artinya orang investasi kripto itu adalah sesuatu yang delusional, kita nggak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang gitu. Itu aja mungkin dari aku. Oke, thank you Kak Isfan. Kalau dari Coach Richard tadi sepertinya mau menambahkan, Coach? Enggak, bukan Mas, saya mau bilang setuju sama Coach Dennis. Oke, sudah setuju ya. Thank Setuju. you, Coach. Ini kalau misalnya tadi pertanyaan dari pemaparannya Kak Isfan tadi dibilang pembayarannya menggunakan kripto, ini kalau nggak salah kemarin sempat ramai juga di sosial media, apa di Salvador ya kalau nggak salah ya, McD-nya tuh bayarnya pakai kripto ya, terus ada di beberapa tempatnya juga katanya pakai kripto. Cuma yang bingung katanya kalau misalkan lagi tiba-tiba kriptonya turun, gimana nih bayarnya ya? Masih ada nggak uangnya? Katanya sih gitu. Oke. Nah, kita ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang tadi dibilang sama beberapa teman-teman nih, kata ayo dong kasih tahu prakteknya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Kak Aditya Darmawan. Ini bertanya mengenai untuk uptrend, low trend, dan sideways. Time frame-nya biasanya berapa lama ya? Dan dalam satuan jam, hari, minggu, atau bulan ya? Wah, ini kayaknya yang paling cocok. Tadi ya sempat ngomongin ini, ada Kak Richard ya. Ada Coach Richard. Boleh dijelasin dong, Coach. Gimana sih, Coach? Oke, nah untuk teman-teman yang lagi analisis saham, itu saya selalu bilangin, better tuh pakai time frame daily. Artinya satu candle itu 1 hari. Gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya di market saham itu banyak jedanya. Kita tuh market saham tuh buka dari jam 9 sampai jam 3 doang gitu. Ya plus minus sama pra-opening sama pra-closing lah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai time frame yang di bawah itu, misalnya kayak 4 jam, 1 jam, itu sebenarnya bagus buat teman-teman scalping. Cuman nanti saat teman-teman ketemu market closing dari jam 3 sampai jam 9 besokannya, itu udah banyak sentimen luar yang masuk gitu, yang menambahkan. Jadi grafiknya itu nggak pure karena price action, tapi karena ada sentimen dari luar gitu. Nah, makanya saya bilangin teman-teman, kalau misalnya mau kita tradingnya swing trading atau day trading juga sebenarnya better pakai daily gitu. Oke. Kecuali teman-teman lagi mau ngeliat tren jangka panjang, misalnya kayak mau lihat nih BBCA dari tahun 2000 berapa tuh dia IPO ya. Nah, itu apakah masih uptrend, apa udah mulai downtrend sekarang? Nah, itu kita boleh pakai lah monthly gitu. Jadi jangka waktunya bisa untuk puluhan tahun ke belakang.
Cuman kalau misalnya memang tujuannya kita untuk trading, ya better di daily aja. Karena kita juga nggak mau kan trading sampai tahunan gitu. Misalnya kita tahan satu saham sampai setahun, itu kan buat apa gitu. Nah, untuk jangka waktu berapa lama sekali kita buat analisa uptrend downtrend itu juga nggak ada waktu sebenarnya. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya selama dia uptrend, selama dia membuat higher high, higher low, berarti dia masih uptrend. Itu bisa berlaku untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Cuma nanti posisi teman-teman aja yang beda-beda. Misalnya nanti kalau misalnya udah di level high-nya, di swing high-nya, di resisten, teman-teman bisa jual dulu, nanti baru beli lagi di level swing low-nya gitu. Nah, itu beda-beda ya. Tapi uptrend-nya dan downtrend-nya itu mungkin akan berlaku sampai akhirnya dia di break, sampai dia nggak bisa lagi membuat pattern yang seharusnya gitu. Nah, itu baru dia akan berubah. Ya, paling segitu Mas Sigit jawabannya. Semoga teman-teman terjawab ya. Oke, berarti kita ngeliatnya pakainya yang daily, terus juga ya jangan sampai panjang-panjang juga ya katanya. Oke, siap. Coach Richard. Oke, Sigit akan coba. Ada satu lagi pertanyaan. Oke, sebentar sambil dicari dulu. Oke, satu pertanyaan ini adalah dari Kak Tri Yogianto. Kalau ini bertanya tips membeli saham tipe dollar cost averaging untuk karyawan yang gajiannya bulanan yang belum tahu analisis teknikal itu gimana caranya ya? Ini Sigit akan coba lempar ke para coach dan juga Kak Isvan sebagai trainer. Mungkin kita coba ke Coach Dennis dulu. Gimana nih, Coach? Oke, untuk maksudnya ini bukan tipe dollar cost, maksudnya strategi di dollar cost averaging kali ya? Yes, kayaknya strategi nih, benar-benar. Jadi kan kalau misalnya kita mau melakukan pembelian saham itu kan bisa pakai 2 metode. Yang pertama lump sum, yang kedua dollar cost averaging. Dan dollar cost averaging ini kita kan istilah simpelnya itu kita cicil lah tiap bulan ya. Jadi kalau kita dapat gaji atau penghasilan dari usaha, habis itu kita masukin misalnya 1 juta, 5 juta ataupun 10 juta ya ke saham-saham yang memang udah kita analisa dan memang saham yang bagus. Habis itu pertanyaannya nih, kalau belum tahu analisa teknikal, gimana caranya? Yang pertama, ya metode dollar cost averaging bisa dilakukan dengan investasi rutin ya dicicil setiap bulan dengan tanggal yang sama. Misalnya tiap tanggal 1 tiap bulan kita cicil aja terus. Nah, habis itu di bukunya Pak Ryan Filbert itu juga sempat dibahas mengenai metode dollar cost averaging yang dimodifikasi. Tapi ini agak kompleks sedikit. Kalau misalnya kamu nggak mau belajar tentang teknikal, nggak mau pahamin tentang teknikal, bisa pakai cara ini. Jadi ambil data 5 tahun terakhir, misalnya saham A atau saham B, ya biasanya terjadi penurunan di 2, 3, 5% itu berapa banyak dalam 1 tahun. Contohnya misalnya, dia bakal turun 5% itu setahun 3 kali. Nggak cocok, kita setahun mau nabung kan 12 kali, 1 bulan sekali. Nah, ketika kita lihat angka 3%, wah ternyata dalam 1 tahun itu ada penurunan sebanyak 3% sebanyak 16 kali. Sedangkan kita mau investasi kan setiap bulan sekali, berarti 12 kali. Berarti cocok dong. Ya udah, setiap bulan ketika ada harga saham pas turun 3%, kita buy. Kira-kira seperti itu. Sesimpel itu. Itu bukunya dari Pak Ryan Filbert, kalian bisa baca kalau nggak salah itu judul bukunya itu adalah Kaya dan Terencana dengan reksadana. Di sana dia pernah bahas tentang DCA yang dimodifikasi itu. Nah, dan juga tapi kalau misalnya kamu mau mempelajari tentang teknikal itu jauh lebih enak lagi. Kenapa? Kita bisa misalnya kita mau nabung rutin 2 juta sebulan. Kita udah masukin nih ke nih 2 juta rupiah. Nah, habis itu kita analisa dulu secara teknikal. Wah, sahamnya kira-kira kayaknya akan koreksi dulu nih. Ya, sekarang harganya lagi 2.000. Kayaknya akan koreksi dulu nih ke 1.800. Kita tungguin deh sampai 1.800. Nah, itu cukup menarik tuh. Jadi kita bisa combine antara fundamental dan teknikal. Ketika kita udah analisa perusahaannya secara baik, ya, secara perusahaan yang bagus, kita tetap menggunakan teknikal untuk melakukan entry position. Jadi kalau misalnya belum koreksi nih, ya kira-kira belum dapet nih, boleh nggak kita hold dulu, kita bulan depan. Nah, itu boleh nggak boleh itu adalah seni sebenarnya. Karena di dalam investasi saham itu, ya kita nggak bisa terlalu idealis. Teorinya seperti ini, Pak. Ya, teorinya seperti ini, Coach. Saya harus melakukan seperti ini. Tadi dikasih taunya begini, ya. Dikasih tahu sama ini harus begini, harus begini. Sebenarnya ujungnya itu yang kita mau ya adalah cara yang membuat kita paling nyaman, yang bisa kita lakukan secara konsisten dan yang ujungnya bisa kita dapetin cuan. Nah, jadi mau cara seperti apapun yang kalian berasa nyaman, bisa teknikal, pakai teknikal. Silakan. Nggak bisa mau pakai cara DCA biasa tiap tanggalnya sama, silakan. Mau pakai kombinasi antara fundamental dan teknikal, pakai teknikal untuk entry, boleh juga, silakan. Yang penting konsisten dan bisa cuan. Dah, itu aja. Yang penting konsisten dan juga cuan. Mantep banget tuh. Oke, thank you Coach. Kalau dari Kak Isvan dan Coach Richard, kira-kira ada tambahan kah?
Kalau dari aku sih mungkin sedikit tambahan. Kalau tadi kan sempat bilang nggak punya belum mengerti banget ke analisa ya. Betul. Kalau nggak salah ya, benar ya. Jadi kalau Betul. dari kalau aku pribadi nyaranin bahwa di Indonesia tuh saham ada 700 ya. Jadi milih-milih saham tuh udah kayak milih-milih jodoh istilahnya. Kalau salah pilih ntar nyesel belakangan loh. Gitu. Jadi kalau bagi aku cukup so far ya, bagi aku kira-kira 2 saham, kalau nggak saham udah cukup. Kalau BCA 1 sudah muncul 1 itu udah cukup. Jadi cukup dengan 2 saham itu Anda udah bisa pasang di dollar cost averaging. Tadi kita udah bikin simulasi kan bahwa 5 juta sebulan tuh bisa dapat berapa sih dalam 10-20 tahun gitu. Jadi kita cukup dengan 2 saham itu so far kalau menurut aku. Kenapa aku bilang S Hardware terus Mayora itu masih belum konsisten, karena kalau kita lihat laporan keuangannya juga konsisten. Misalnya kayak Mayora, laporan keuangannya kuartal 3-nya itu kemarin terakhir labanya turun tapi penjualannya naik. Nah, kita harus cari tahu lagi apa yang terjadi di dalamnya. Jadi belum sekonsisten apa yang terjadi di BCA sama Sido Muncul, di mana hampir tiap kuartal tuh dia naik-naik terus labanya. Jadi kalau bisa kita di CA di saham yang labanya tuh naik terus. Di Indonesia so far aku baru nemuin 2 saham itu. Di luar itu belum banyak lah istilahnya. Mungkin kalau di luar negeri kita tahu kayak Google, Microsoft itu hampir tiap tahun naiknya karena usernya juga banyak, Facebook itu terus tiap tahun. Tapi kalau di Indonesia baru 2 ini. Bukalapak kalau ditanya untuk investasi jangka panjang, menurut aku jangan dulu, karena masih dalam tahap ketika dia mau balik ke atas itu tunggu dari rugi 1,3 triliun kapan bisa jadi cuan, itu baru dia akan booming. Jadi mungkin kayak gitu ya. Jadi kita harus cari saham yang benar-benar hampir tiap quarter itu booking profit. Jadi cukup 2 itu. Kalau belum punya belum punya bekal yang cukup kuat, kita udah hitungin lah, kita udah bikin investment plan-nya kayak gitu, tinggal tiap bulan dibeliin aja. Oke. Gitu. Jadi kalau kita ikut kelas-kelas kita sebelumnya tuh aku selalu bilang Sido Muncul tuh dari harganya masih 700-an loh itu. Sekarang udah 9 udah mau 1.000 gitu. Oke. Thank you Kak Izwan. Kalau Coach Richard gimana Coach? Oke, dari saya ya. Kalau tadi kan pertanyaannya kalau misalnya mau invest DCA tapi belum tahu teknikalnya ya. Betul. Udah pertama saran paling gampang ya, kamu belajar dulu teknikalnya tuh. Karena kan simpel sebenarnya. Kita cuman pengen tahu harga koreksi gimana. Ya udah, sebelum kamu invest kamu belajar teknikalnya. Tapi kalau misalnya itu masih ribet, ya udah kamu juga belajar fundamentalnya. Karena kamu tujuannya mau invest buat jangka panjang. Setiap bulan kamu beli. Ya udah, masa kamu nggak tahu secara fundamentalnya perusahaan apa? Kalau kata Warren Buffett juga kan, never invest in business you don't know gitu kan. Berarti ya kalau misalnya nggak tahu, kita mending jangan invest dulu. Jangan invest di saham. Kita invest dulu. Beli buku fundamental, beli buku teknikal, kita belajar dulu gimana cara kita milih saham yang bagus. Nah baru dah setelah itu kita belajar invest yang baik itu gimana, mulai dari money management dan lain-lainnya gitu, banyak kan. Nah, kayak gitu jawabannya. Oke, thank you, Coach Richard. Ini kalau dirangkum berarti mulai dari belajar dulu yang jelas, terus mulai jangan banyak-banyak, pilih 2 dulu, dan kalau di CA-nya juga dilakuin boleh kapan aja. Kalau katanya Coach Dennis boleh per tanggal, mau yang seperti apa itu boleh. Pakai teknik yang manapun boleh, yang penting belajar dulu nih gitu ya. Thank you, Coach.